Welcome semua teman-teman, perubahan akan kita mulai dari sekarang. Mudah-mudahan teman-teman siap ya, siap untuk berubah, untuk menjadi manusia yang lebih baik, bisnis yang lebih baik insya Allah. Sebelumnya kenalan dulu, saya Erita Zurahmi, ibu dari 4 anak. Saat ini alhamdulillah brand kami sudah ada 4 ya, Ukti untuk gamis, Munira untuk hijab, dan ada Erizu Skincare. Terakhir ada bisnis baru yang lahir di masa pandemi namanya Dapur Erita. Kegiatan saya sehari-hari ibu rumah tangga sebenarnya dan mentor bisnis di beberapa komunitas online. Visi saya selama memulai bisnis, karena saya dan suami memulai bisnis itu memang dari nol gitu ya, seperti pom bensin kalau mulai dari nol ya Bu gitu ya, sama bisnis kami juga seperti itu. Nah kami merasakan banget gitu bahwa dari mimpi yang kecil kemudian belajar untuk membuat mimpi besar, bahwa sukses itu bisa diraih kalau kita mau, dan sukses itu adalah proses. Kalau ada yang sukses tanpa proses berarti memang dia udah punya modal gede duluan gitu. Nah, orang-orang seperti saya, orang-orang mungkin sebagian seperti teman-teman yang memulai bisnis bukan dengan modal besar, maka sukses itu menjadi satu proses. Dan sukses itu bukan untuk diri sendiri. Karena sukses untuk diri sendiri, maka begitu kita meninggal, bisnis kita selesai, semuanya selesai dan tidak ada yang kita bawa pulang. Tapi kalau kita bisnis bukan untuk diri kita sendiri, maka bisnis itu menjadi wasilah untuk kita menuju akhirat. Kalau orang bilang uang tidak bisa dibawa mati, bisa. Dari bisnis kita bisa ngumpulin uang yang bisa kita bawa mati. Sebelum kita berbisnis, sedekah kita kecil, setelah kita berbisnis, naikkan jadi 5-10 kali lipat. Sebelum kita berbisnis, zakatnya kecil, setelah kita berbisnis, niatkan, bukan hanya target omset, tapi target zakat. Sebelum kita berbisnis, anak yatim yang disantunin 1-2 orang, begitu sudah berbisnis, jadikan 100 orang. Insya Allah bisa. Maka apakah kemudian dengan cara ini mindset kita sudah kita pikirkan bahwa kita bisnis bukan diri sendiri, kemudian kita bisa bermalas-malasan atau kita bisa santai-santai? Enggak, karena yang kita bawa nanti adalah sampai ke akhirat insya Allah. Kenalannya udah cukup insya Allah ya, kita lanjut. Everyone needs a little push to grow your limit. Nah, ini tuh benar-benar luar biasa teman-teman. Saya contohkan gitu ya, bahwa kita tuh kadang-kadang suka nyerah duluan pada saat kita belum memulai. Ada yang ngajak, yuk kita jogging gitu ya. Jauh enggak joggingnya? Susah enggak medannya gitu? Itu pertanyaan awal tuh. Yang akhirnya gara-gara kita udah mikir susah duluan, kita nggak mulai gitu. Nah ini terjadi juga di bisnis gitu. Banyak orang yang kepengen bisnis tapi nggak berani mulai. Nah satu lagi kemudian pada saat dia memulai bisnis, dia tidak berani bisnis skala besar. Karena apa? Karena takut rugi, karena takut yang sebenarnya takutnya itu belum terbukti gitu. Dia merasa udah sampai di sini aja gitu. Nah ini mudah-mudahan hari ini kita akan merubah semua itu ya. Pelajaran pertamanya affecting factor. Apa sih faktor yang mempengaruhi mindset? Jadi, best mindset itu sebenarnya adalah positive mind. Nah, ini benar-benar yang harus sama-sama kita rasakan banget gitu ya. Karena setiap apa yang kita mau lakukan itu diawali dari keyakinan tentang diri kita. Kalau kitanya udah nggak yakin, apapun nggak akan jadi. Dan setiap orang punya kesempatan untuk mengubah keyakinan mereka untuk menjadi negatif atau positif. Yang ngubah kita sendiri. Jadi kalau kita kemudian berpikir negatif, maka pasti hasilnya negatif. Dan mindset itu bisa diubah, bukan bawaan lahir. Bukan yang sudah default di tubuh kita, enggak. Mindset itu bisa dirubah. Ini belum bicara omset ya, kita masih bahas mindset nih. Nah, mindset itu terbagi 2, ada growth mindset, ada fixed mindset. Teman-teman bisa lihat sendiri. Yang abu-abu itu udah mentok gitu. Dia selalu bilang bahwa apapun itu ya udah emang begini gitu. Kegagalan ya udah, kalau gagal berarti inilah limitnya, inilah batas kemampuan saya gitu. Tapi kalau dia sudah di growth mindset, dia sudah berusaha untuk merubah mindsetnya untuk growth mindset, dia akan bilang kegagalan adalah opportunity to grow gitu. Itu aja udah beda banget. Begitu kita mengganti mindset kita, maka semangatnya juga berbeda gitu. Nah,
Teman-teman bisa baca sendiri ya, tulisan-tulisan yang ada di dalam kepala kita ini, itu sebenarnya bisa kita bantah gitu. Pada saat dia ada di kepala di warna biru, itu bisa kita rubah gitu, kita ganti gitu. Nah, yang paling bawah bisa dilihat, I stick to what I know. Udah, mentok gitu. Tapi kalau di sini di biru, I like to try new things. Beda banget. Hasilnya juga akan beda banget gitu. Ini kita akan coba lihat lagi perbedaan yang paling mendasar dari fixed mindset dan growth mindset. Di fixed mindset dia bilang menyerah, I give up. Tapi di growth mindset dia bilang I try something different. Pada saat kita berpikir aja itu udah beda. Pada saat kita bilang menyerah, mentok, selesai. Tapi pada saat kita sudah I will try something different, kita udah memikirkan cara apa ini. Nah di bisnis juga begitu. Sering banget kan ujian bisnis tuh sering banget. Bahan naik, tidak ada pembeli, stok numpuk, segala macam itu. Kalau kita udah mikirnya menyerah, saya menyerah nih baru bisnis fashion. Mama. Sebentar, harus di izin mute dulu ya. Ya, oke, balik lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita di posisi fixed mindset, maka di bisnis pun akan merasakan hal yang sama. Itu kita akan mengulang terus gitu. Kita mulai bisnis fashion, menemukan tidak ada bisnis yang tanpa ujian, tidak ada bisnis yang tanpa masalah gitu ya. Jadi pada saat kita menemukan masalah, kemudian kita nyerah, selesai, maka kemudian kita misalnya mengganti bisnis dari fashion, ini susah nih, banyak banget masalahnya, saya ganti jadi bisnis kuliner misalnya. Maka dia akan mulai lagi dari nol. Dia akan ulang lagi. Maka selamanya dia akan menjadi anak TK terus gitu, nggak pernah naik ke SD, nggak pernah naik ke SMP, apalagi SMA. Karena apa? Karena dia menyerah duluan gitu. Nah, itu yang mempengaruhi adalah mindset teman-teman. Jadi misalnya juga dia bilang, saya gagal gitu. Tapi kalau di growth mindset dia bilang, kesalahan akan membuat saya belajar. Coba bayangkan, rasakan banget. Kalau kita nemuin kesalahan dalam bisnis ya, kita nggak akan langsung nyalahin diri sendiri gitu, enggak, oke, ini saya salah, tapi saya akan belajar dari sini untuk kemudian tidak melakukan kesalahan yang sama selanjutnya gitu. Nah kemudian di fixed mindset dia bilang, I will never be smart, saya nggak pernah bisa, saya nggak akan pernah pinter, saya nggak akan pernah bisa lebih baik gitu. Itu yang di fixed mindset. Tapi di growth mindset dia akan bilang, I will learn how to do this. Dia akan belajar terus, memperbaiki terus. Nah teman-teman bisa baca sampai bawah. Jadi luar biasa. Kalau teman-teman menyadari bahwa oke, saya kok sering ya di fixed mindset, nah berubah deh. Karena ini mempengaruhi, dan bukan cuma di bisnis ya, di ibadah kita, di rumah tangga kita, di keluarga, ini mempengaruhi sekali. Ini saya akan kasih contoh, belum sampai contoh sebentar nih. Salah men-setting mindset, maka akan salah hasil yang didapatkan tuh. Luar biasa ini mindset. Salah men-setting, salah hasilnya. Kalau kita berpikir positif, maka selalu berpikir positif, hasilnya akan positif. Kalau berprasangka baik, karena dengan kita selalu menjaga prasangka baik, maka hasilnya juga akan baik, karena prasangka adalah doa. Nah, ini saya kasih contoh yang saya bilang tadi, simple case banget, itu tentang hujan. Semua orang pasti pernah ngerasain hujan gitu ya. Kalau dia negatif mind, dia akan bilang, sebel deh, hujan, saya nggak bisa kemana-mana, keluar basah, becek, banjir, dan keluhan terus semuanya. Itu bagi orang yang negatif mind. Tapi kalau dia positif mind, dia akan bilang, hujan ini dari Allah, ini berkah, ini bisa menjadi pintu rezeki buat sebagian orang yang jualannya mungkin dibutuhkan pada saat hujan gitu. Dan waktunya makbul untuk berdoa, itu buat orang yang positif. Hasilnya bagaimana? Sama-sama hujan, tapi hasilnya berbeda. Dari mana? Dari cara berpikir. Ini dari mindset yang kita ciptakan, yang kita lakukan. Nah, ketika kita selalu berprasangka baik, maka hal-hal baik yang akan kita dapatkan. Nah, ini sudah jelas ya, ada di hadis bahwa aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika dia mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kadang-kadang rezeki kita itu yang menghalangi kita sendiri. Saya punya teman bilang gini, saya sungkan Umi, teman-teman rata-rata manggil saya Umi gitu ya. Saya sungkan Umi mau posting-posting iklan di IG atau Facebook. Nanti ada yang komen, masa susah begini, saat sulit begini, kok pada malah sempet-sempetnya ngiklan baju. Nah, kalau ada, kita itu belum dicoba tuh ya, artinya dia masih berprasangka, dia takut memposting karena takut ada orang komen seperti itu. Padahal belum tentu. Nah, pada saat kita sudah berprasangka seperti itu, maka ya udah itu yang terjadi. Kita akhirnya tidak iklan, kita tidak posting gitu kan. Ya hasilnya juga ya seperti itu gitu ya. Nah, atau barangkali kita bilang, siapa sih yang mau beli gamis? Siapa sih yang mau beli jilbab? Orang nggak ada yang keluar rumah, semuanya di dalam rumah gitu. Pada saat kita berprasangka seperti itu, ya udah Allah kabulkan. Orang Allah memang mengatakan sesuai prasangka, maka ya benar tidak ada yang beli. Nah, itu pernah kami alami, itu pernah saya alami. Awal-awal PSBB pertama sekali ditemukan pasien COVID pertama itu di Depok, di daerah tempat kami tinggal. 3 hari setelah pengumuman Bapak Presiden, konveksi kami ditutup. Tidak boleh berproduksi, padahal itu menjelang Ramadan. Dan itu luar biasa rasanya karena tukang jahit yang sudah segitu banyak mengharapkan akan panen lebaran, bahan-bahan yang sudah di stok 6 bulan sebelum Ramadan semuanya tidak bisa diproduksi. Saya cuma bisa nangis waktu itu. Dan saya kemudian berpikir sama, ya Allah ini bagaimana? Memang tidak mungkin ada orang yang mau beli baju, semua orang harus lockdown di rumah gitu. Siapa yang mau beli baju gitu? Hanya butuh waktu 6 hari melayang 1 Fortuner untuk bayar hutang ke supplier. Tapi ya udah, setelah terjadi penjualan Fortuner, bayar hutang untuk bayar hutang ke supplier bahan untuk kepercayaan ya, supaya dia juga, kami menghargai dia gitu, dia juga butuh, walaupun pada saat itu belum lunas juga hutangnya, tapi dengan dibayar segitu dan kami sampaikan bahwa ini untuk dia kami menjual mobil, dia lebih percaya dan dia bilang, saya yakin ibu bisa bayar gitu kan ya. Nah, setelah itu mulai tenang, karena udah nggak punya utang gitu ya, mulai tenang, nah mulai berpikir, oh iya, pada saat saya berpikir negatif, maka hasil-hasil negatif yang akan datang. Benar, terjadi. Tidak ada yang beli gamis, tidak ada yang beli jilbab selama masa prasangka saya tadi. Dan kemudian pada saat saya istighfar, saya kemudian berharap ini Allah yang punya, bagaimanapun kalau Allah mau kasih jalan, ada jalannya, alhamdulillah. Langsung setelah itu terasa banget getaran yang saya alami itu, misalnya saya lagi shock, lagi down, itu mengalir ke teman-teman agen, ke teman-teman reseller. Tapi pada saat kayak saya kemudian semangat, saya menyapa mereka lagi, kasih semangat mereka lagi, itu juga terjadi dan alhamdulillah terjadi penjualan setelah itu gitu. Jadi kemudian oh iya benar, kan udah disebutin, kitanya aja yang kadang-kadang gak yakin gitu ya, padahal udah jelas banget gitu, di hadis disebutkan, di Al-Quran disebutkan. Jadi memang hati-hati sekali dengan prasangka. Nah, yang kedua adalah conscious mind, faktor yang mempengaruhi mindset, yaitu alam sadar. Alam sadar itu sangat mempengaruhi mindset, sangat-sangat mempengaruhi mindset. Nah, bagaimana caranya alam sadar kita dipengaruhi oleh mindset itu adalah dipengaruhi oleh informasi yang masuk ke otak kita. Jadi berhati-hati juga dengan apa yang informasi apa yang kita masukkan ke otak kita, karena itu akan mempengaruhi alam sadar kita. 38% informasi yang kita dapat itu akan mempengaruhi mindset kita. 36% dari sumber situs-situs yang kita kunjungi. Hati-hati mengunjungi situs-situs ya. Banyak mengunjungi situs-situs gibah, ya otak kita akan penuh dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya akan mempengaruhi mindset juga gitu. Kemudian 24% dipengaruhi oleh informasi tentang kesenangan. Jadi berita yang kita dengar, gambar, lagu yang kita nikmatin itu sangat mempengaruhi otak kita, mempengaruhi mindset kita. Jadi kalau sering-sering dengar berita gosip, nah kita bisa jadi julid, ke bawah gitu loh. Ke bawah, dan itu bukan maunya kita, karena kita yang masukin itu informasi itu ke otak kita. Gitu. Jadi hati-hati sekali. Nah, mindset dalam bisnis. Sekarang mulai masuk ke dalam mindset bisnis. Ini yang sering banget terjadi kalau menti-menti saya, karena saya punya banyak menti ya online hampir seluruh Indonesia. Mereka sering bilang gini nih, saya mah cuma ibu rumah tangga,
Jadi nggak percaya diri dia sama bisnisnya. Saya juga ibu rumah tangga, tapi saya tetap bisa produktif, saya tetap bisa menghasilkan gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan seorang ibu rumah tangga. Kalau kemudian keteteran dengan urusan rumah tangga, yang salah bukan ibu rumah tangganya, kita yang nggak bisa bagi waktu. Jadi pada saat kita percaya diri, saya adalah ibu rumah tangga yang bisa sukses. Saya adalah ibu rumah tangga yang produktif. Saya adalah ibu rumah tangga yang bisa membanggakan suami, yang bisa membanggakan anak. Beda hasilnya, gitu. Jadi percaya dirilah, walaupun orang menganggap remeh ibu rumah tangga, enggak. Ibu rumah tangga pahalanya langsung dari Allah. Kalau yang kerja pahalanya cuma dari bosnya. Kita enggak. Kalau yang ibu rumah tangga pahalanya langsung dari Allah. Jadi jangan nggak pede sama ibu rumah tangga. Apalagi ibu rumah tangga yang berbisnis. Dia bisa menjalankan kewajibannya, nggak gampang loh ya. Jadi ibu rumah tangga ngurusin anaknya udah susah. Tanggung jawab lagi sama suami, tambah lagi bisnis. Itu nggak mudah. Tapi kalau kita bisa menjalankannya, Masya Allah. Gitu. Itu jadi jihad kita sendiri. Nah, kemudian ada juga yang minder. Saya mah bukan pebisnis, saya cuma reseller. Reseller juga pebisnis. Jadi jangan sepelekan diri kita sendiri dengan reseller. Reseller itu pebisnis, reseller itu bisa menjadi besar. Gitu. Tapi kalau cara berpikirnya seperti ini, maka dia seumur hidup akan menjadi reseller yang kecil karena cara pikirnya dia minder sendiri dengan reseller. Reseller itu bisa menjadi besar. Kalau teman-teman lihat Robinson, Ramayana, itu mereka nggak punya brand. Mereka reseller produk kalau bisa dibilang, cuman offline. Semua barang-barang brand-brand segala macam, barang Tanah Abang juga ada di sana. Sama, tapi mereka bisa besar gitu. Nah, kita juga bisa seperti itu. Nah, kemudian ada yang bilang bisnisnya, saya mah sampingan, udah cukup dari suami. Nah, kalau udah seperti ini, seumur hidup juga bisnisnya akan menjadi sampingan. Kan sayang. Kalau tadi kita berpikir bahwa bisnis ini bukan untuk kita sendiri, sayang kalau jadi sampingan doang. Dari suami kita dapat, dari bisnis kita dapat, sama-sama. Akhirnya jadinya kan kalau misalnya kembali lagi ingat bahwa bisnis untuk wasilah kita menuju akhirat, maka akan semakin banyak kan. Dari suami kita bisa sedekah, dari bisnis kita bisa sedekah. Dari suami kita dapat uang untuk bisa menyantuni anak yatim, dari uang kita juga bisa. Apa nggak kepengen gitu dari uang kita nyenengin orang tua, berangkatin umroh orang tua gitu, nggak minta sama suami? Coba rasakan kebanggaan itu kalau itu terjadi gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa bisnis ini sampingan. Dia akan di samping terus. Sayang. Nah, kemudian ada juga yang bilang mood gitu ya. Saya lagi nggak mood, ntar aja ngurus bisnisnya. Nah, ini kalau dia udah ngandelin mood, berarti bisnisnya untuk dirinya sendiri. Egois banget, cuman mikirin dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau nggak mood, nggak bisnis dong gitu kan. Padahal kalau dia berpikir besar gitu ya, bahwa berpikir tadi bisnis adalah wasilah, mood ini akan hilang. Jadi jangan kalah gitu sama mood. Mimpi kita lebih besar gitu. Mimpinya nabung duit ke akhirat gitu kan. Masa masih kalah sama mood gitu. Lalu merasa kecil. Nah, saya nggak bakat bisnis, makanya gini-gini aja. Ya iya, kalau dia merasa begitu dia nggak akan besar. Tapi kalau diganti, saya kok belum bisa ya, saya pengen belajar. Dia akan besar. Gitu ya, itu mindset, semua ini mindset. Kemudian ada yang malu ketakutan jualan, takut dikira nggak punya uang. Ini kejadian. Jadi ada seorang ibu, dia datang masa pandemi ini, dia bilang, Umi, suami saya di PHK, saya bisa apa ya, bisnis apa, punya modal berapa banyak? Saya bilang, saya nggak punya modal, suami saya baru di PHK, saya nggak punya modal. Ya udah, saya bantu ya, kita sama-sama jualan, saya ajarin jualan online. Saya harus posting, Umi. Ya kalau nggak posting terus siapa yang tahu Mbak jualan? Saya bilang, nggak Ami, takut, malu, nanti dikirain saya nggak punya uang. Ya gimana dong gitu ya. Dia malu berdagang. Saya bilang sama dia, Mbak, kenapa malu kita berdagang? Rasulullah itu pedagang. Nggak malu punya Nabi Rasulullah yang seorang pedagang? Enggak Umi, enggak. Terus kenapa malu harus jualan? Saya bilang, apalagi Mbak punya kebutuhan. Nah, ini malu ini juga jadi mindset yang bisa mengalahkan diri kita gitu. Sayang sekali. Gitu. Hasil dari mindset. Nah, nih kalau mindsetnya udah bener gimana, kalau mindsetnya nggak bener gimana gitu ya. 50% orang gagal itu karena salah mindset. 90% sukses itu karena dia berusaha merubah mindsetnya. 60% itu stuck, tetap di tempat nggak kemana-mana. Mau yang mana? Pilihan ada di tangan teman-teman. Terus bagaimana mengubah mindset? Nah, kita mengubah mindset itu dengan cara-cara yang pertama saring.
Saringlah informasi. Berikan yang terbaik saja yang mau kita terima, yang kita masukkan ke otak kita. Jangan berikan hal-hal negatif masuk ke dalam otak kita. Jangan biarkan informasi-informasi negatif masuk ke otak kita. Coba rasakan, akan beda sekali pengaruhnya. Kemudian carilah role model. Cari orang-orang hebat, orang-orang soleh yang juga hebat, bisnisnya sukses, tapi dia tetap soleh, dia tetap membumi, dia tetap tidak sombong. Carilah orang-orang itu dan pelajari cara hidupnya, cara dia menjalankan bisnisnya. Kemudian yang ketiga, tentukan tujuan. Sangat penting menentukan tujuan hidup. Karena orang yang mengalir saja, seperti air mengalir, semuanya rata-rata turun ke bawah. Karena air mengalir pasti ke bawah, nggak ada air yang mengalir bisa langsung ke atas. Jadi penting sekali untuk menentukan tujuan hidup. Tadi kita udah sama-sama sepakat ya, bisnis ini untuk wasilah menuju akhirat. Kalau itu tujuan kita, maka semangatnya beda teman-teman. Karena apa yang kita lakukan sekarang, kita akan menikmatinya nanti sampai kita di akhirat. Nah, ini bisa untuk tes mindset nih. Ini teman-teman nggak usah jawab, di dalam hati aja, kira-kira termasuk yang mana selama ini. Kalau ternyata selama ini termasuk yang nggak jelas atau termasuk yang negatif, mudah-mudahan bisa berubah ya. Tesnya gini, kalau kita mendengar teman kita omsetnya naik, kalau orang yang positif mind atau yang mindsetnya positif, dia akan bilang, wah keren, saya harus belajar. Tapi kalau ada orang yang negatif, dia bilang, dia mah emang banyak modal, gitu. Ini aja udah beda gitu kan. Pada saat dia berpikir positif, dia malah jadi semangat untuk mempelajari. Bisa jadi dia nanti akan lebih sukses dari orang itu. Tapi kalau negatif, ada aja yang dia cari salahnya. Sehingga ya sudah, hasilnya akan seperti itu. Kalau yang nggak jelas ya jawabnya ya bodo amat gitu. Nah, terus kalau kita baca status di sosmed, jelas-jelas sosmed itu tempatnya orang pamer. Gitu ya. Nggak ada orang yang nulis di sosmed itu bukan untuk pamer. Orang yang nulis di sosmed, nulis status itu pengen di komen, pengen di like gitu ya, itu udah pasti. Nah, terus kita yang ikutan baca di situ gitu. Lihat orang baca sosmed, wah keren. Kalau orang yang positif ya, saya pengen coba gitu, ngelihat statusnya orang ini. Tapi kalau yang negatif, halah pamer. Udah, kelar, selesai. Nah, kalau yang nggak jelas biasa aja, nggak ngefek, apapun dibikin orang, apapun ditulis orang, dia nggak ngefek gitu. Nah, terus kalau misalnya ada yang mendapatkan nasihat atau kritik, kalau orang yang positif dia akan bilang, makasih ya, saya akan memperbaiki. Makasih ya udah mau menyampaikan ke saya gitu. Tapi kalau dia negatif, dia mah emang sirik sama saya. Dari dulu itu emang sirik gitu dengan wajah julid gitu ya. Nah, akhirnya nasihat atau kritik itu nggak akan nempel, dia nggak akan pernah berubah menjadi lebih baik gitu. Nah, yang nggak jelas itu ya tetap aja masa bodoh. Nah, teman-teman jadi tahu ya, saya ada di mana nih gitu. Saya maunya yang mana. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa memperbaiki dengan menjadi lebih baik. Jadi mindset itu bisa merubah hidup kita. Kalau kita bangga, saya ibu rumah tangga yang bisa sukses berbisnis, maka jalannya juga akan dimudahkan Allah. Kemudian kita percaya, Rasul itu pedagang, saya pasti bisa memberi banyak sedekah dari bisnis saya. Nah, ini mindset ini yang bisa, jadi kalau kita bangga, kita percaya, kita yakin, dan punya harapan, ini merubah hidup kita. Kita yakin, sekarang sih iya masih kecil, tapi saya bisa besar, saya mau terus belajar. Nah, punya harapan, saya akan membuat suami, anak-anak, dan orang tua saya bangga dengan bisnis saya. Coba katakan itu di hati teman-teman, rasakan. Beda banget. Dan apabila teman-teman udah ngerasain 4 hal ini, kita akan berubah menjadi manusia baru. Muslim itu harus kaya. Supaya bisa semakin banyak berinfak, maka kita harus punya target infak. Karena kalau nggak kaya, nggak bisa berinfak. Kita juga pengen kaya, supaya kita bisa zakat kita semakin besar. Kita juga harus kaya. Karena untuk keluarga, bisa membahagiakan orang tua, umroh bersama keluarga, umrohin orang tua. Nggak bisa kalau nggak kaya. Dan kita juga harus kaya untuk meningkatkan manfaat diri. Semakin banyak orang yang bisa dibantu, semakin bermanfaatlah diri kita. Jadi, semangatlah berbisnis, karena Muslim harus kaya. Nah, mindset positif, hasilnya positif. Bisa dirasakan ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa merasakannya. Ingat, sangat penting berpikir positif, lakukan, latih terus diri kita. Ingat, apa yang kau pikirkan, itu yang akan kau dapat. Berhati-hati ya dengan apa yang dipikirkan. Dan keywordnya adalah Allah sesuai prasangka umatnya. Ingat itu.
Oke, kalau kita bisa melaksanakan semua itu, become a new human. Kita akan menjadi manusia baru, ubah mindset kita, maka kita akan menjadi manusia baru. Nah, sekarang masuk, siap meraih sukses, nggak ada urusannya sama krisis. Percayalah, sukses itu nggak ada urusannya sama krisis. Saya sudah merasakannya, saya sudah membuktikannya. Awal-awal iya, saya terdampak, saya down, saya stres gitu ya. Tapi begitu saya merubah mindset saya, hanya butuh beberapa bulan untuk recovery, dan alhamdulillah. Akhir Desember, jadi kita ujiannya itu dimulai Maret ya, tahun lalu ya. Desember, dengan tidak tahu caranya seperti apa, tapi memang mindset kami sudah berubah, semangat teman-teman di tim juga sudah berubah. Kami membukukan akhir tahun tutup buku itu mempunyai cash terbesar sepanjang usia bisnis kami. Kami bisnis dari 2008. Di saat krisis, justru kami punya prestasi bisa membukukan uang cash terbesar di sepanjang usia bisnis kami. Itu nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan sebelum krisis gitu. Bahkan sebelum pandemi. Jadi luar biasa teman-teman. Karena saya sudah merasakannya, saya sudah membuktikannya bagaimana kekuatan mindset, kekuatan prasangka baik sama Allah. Saya pengen teman-teman ikut merasakannya. Beresin aja mindsetnya, beresin aja mindset kita. Setuju ya? Tips sukses panen lebaran. Nah, ini yang udah mulai ke teori nih. Kapan sih dimulai persiapan menghadapi peak season? Kalau produsen biasanya 6 bulan, ada juga yang 4 bulan, tergantung kekuatan mereka. Tapi kalau kami mulai mempersiapkannya 6 bulan sebelum, bukan sebelum lebaran, maaf saya salah ketik nih. 6 bulan sebelum Ramadan, itu persiapan sudah dimulai. Nah, kalau agen dan reseller atau teman-teman yang bukan produsen, itu biasanya 3 bulan sebelum lebaran sudah mulai bisa mempersiapkannya. Apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama modal. Ya, harus modal yang disiapin ya. Nah, ini cerita zaman-zaman dulu karena kami berusaha untuk tidak terlibat hutang ke bank, jadi utangnya waktu dulu utang sih, tetap utang, tapi utangnya itu ke orang tua, ke mertua, ke saudara gitu ya. Menjelang lebaran tuh biasanya pinjemin dong gitu, nanti habis lebaran kita bayar gitu ya, kita ganti, karena namanya orang tua, mertua gitu ya, itu rela-rela aja dipinjemin orang tuanya, tapi dipinjemin anaknya. Tapi memang modalin sangat penting. Bahkan saya ingat 5 tahun awal-awal bisnis, 3 tahun sampai 5 tahun awal-awal bisnis, itu setiap mau menjelang Ramadan, kami jual mobil, saya jual mas kawin untuk jadi modal, itu dijalanin gitu. Karena apa? Karena persiapan itu nggak mudah gitu kan ya. Jadi modal itu sangat penting. Kemudian yang kedua produk. Modal bikin dulu perencanaan dan goals yang mau diraih supaya kita tahu nih, oh kita mau nyiapin modal berapa. Kalau nggak pakai perencanaan kita nggak tahu nyiapin. Ada juga yang mau nyumbangin, suami mau bantu juga, kalau kita nggak tahu, nggak punya perencanaan juga nggak tahu mau dikasih berapa gitu kan ya. Nah produk, rencanakan produk apa yang akan dirilis dan berapa banyak. Ini saya kasih contoh, misalnya kita susun rencana ingin mendapatkan omset berapa nih di April sampai Mei gitu ya, karena mau lebaran ya. Oh di April kita pengen 500 juta, di Mei 1 miliar misalnya omset. Nah, untuk mendapatkan omset segitu, apa yang harus disiapkan dari bulan Desember atau dari Januari? Tapi udah ditentukan dulu tujuannya gitu. Mau pengen omset berapa? Dari sini kita tahu, oh iya, untuk mendapatkan 500 juta, berarti kita harus menjual sekian ratus gamis. Dengan menjual sekian ratus gamis, berarti saya harus membeli sekian roll bahan. Setelah itu dijahit oleh berapa orang penjahit. Nah, itu semuanya akan detail nanti kalau kita sudah mempunyai perencanaan. Jadi ditentukan dulu di awal sehingga kita tahu untuk mencapai modal untuk mencapai omset 500 juta butuh modal berapa? Atau untuk mencapai omset 1 miliar kita butuh modal berapa gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan difahami. Nah, bisnis plan-nya buat sederhana, mungkin ini saya kasih contoh yang paling sederhana. Langsung ke bulannya gitu ya. Seharusnya sih dari Januari udah siapin desain, lalu pemotretan, belanja bahan baku. Tadi kita udah hitung di awal kebutuhannya. Lalu siapkan strategi marketing, mau apa nih, mau iklan kah, atau mau pameran kah, siapkan strategi-strateginya. Lalu cek tren permintaan lebaran. Nah itu teman-teman bisa tahu tuh trennya seperti apa. Apa sih yang dibutuhkan? Oh lagi tiap lebaran itu cari mukena, bikin mukena, tapi punya tahu apa informasi trennya tuh udah harus tahu gitu. Kayak kami kemarin, kami bikin mukena itu justru jauh-jauh dari sebelum Ramadan, sekarang itu udah mau habis mukenanya.
Karena apa? Karena memang kami mau curi start sebelum orang jual mukena, kami jualan duluan gitu. Dan alhamdulillah sold out terus gitu. Belum ada yang jual mukena waktu itu gitu. Nah, itu strategi gitu kan ya. Nah, di Februarinya nih bikin jadwal produksi per bulan, mulai beriklan, atau kalau memang sistemnya open PO gitu kan ya, lalu gencarkan promosi. Nah, di Maret ini mulai menyetok barang yang diprediksi laku. Lalu gencarkan lagi strategi marketing, jaga tanggal keluar THR. Ini harus tahu nih, harus cari tahu dari sekarang. Biasanya 1 minggu sebelum THR, ibu-ibu itu sudah mulai mencari. Nanti bayarnya kapan? Biasanya pas sudah THR keluar. Dan sesudah THR 2 minggu. Jadi 1 minggu sebelum THR sampai 2 minggu sesudah THR itu peak seasonnya orang fashion. Jagain. Jangan sampai THR-nya tidak beli ke kita, sayang banget. Jadi dijagain itu tanggalnya. Itu kalau buat orang-orang yang udah lama dagang ini benar-benar ditandain banget gitu. Nah, kalau kita lakukan semuanya ini, April Mei kita udah tinggal panen. Tapi kalau nggak dilakukan, biasanya di April Mei masih bingung. Baru mulai merencanakan, saya mau iklan ini, saya mau iklan itu, sayang banget. Maka perencanaan sangat penting. 80% kesuksesan adalah melalui proses perencanaan. Kalau mau omset naik, sayap bisnis itu cuma 2. Produksi sama marketing. Bayangkan burung, dia nggak bisa terbang kalau sayapnya satunya lumpuh. Bagi orang yang produsen, produksi ya. Tapi kalau teman-teman misalnya menjadi agen atau reseller, maka stok produknya. Kalau kita fokus di produksi aja, tidak ada marketingnya, barangnya numpuk, siapa yang mau beli? Siapa yang tahu? Kebalikannya, kalau kita nguber marketing aja ngiklan, terus cari terus pembeli, barangnya nggak ada, nggak naik juga omsetnya. Yang ada dimarahin orang, udah mau beli barangnya nggak ada, gitu. Jadi tetap dijaga sayapnya. 2 sayap ini nggak boleh ada yang lumpuh, naiknya barengan. Kalau dua-duanya naik, maka omset akan naik. Nah, ini strategi kalau mau panen lebaran. Yang pertama, ikuti tren permintaan pasar, tapi nggak pasaran. Kenapa kita harus ikut tren? Saya pengen beda dari tren, nggak apa-apa. Kalau kita punya spesifik, punya pasar yang spesial, maka fokuslah di sana. Tapi kalau produk kita produk massal, seperti kami produk massal ya, maka kami mengikuti tren pasar, bukan tentang modelnya ya. Jadi pengalaman ini pernah kami alami pada saat Uhti dulu, brand Uhti dulu itu kaos. Di 2015 kami hampir bangkrut gara-gara kami tidak mengikuti permintaan pasar. 2015 itu sudah mulai tren masuk ke baju syar'i. Itu sudah mulai muncul tuh komunitas-komunitas syar'i itu udah mulai muncul. Tapi kami kekeh tetap memproduksi baju kaos. 45 distributor kami berhenti belanja, tidak ada yang membeli. Stok sekian miliar nggak ada yang keluar. Nggak tahu mau diapain. Nah, di situ kemudian guru mentor saya bilang, kalian mendikte pasar, nggak ada yang butuh kaos lagi sekarang, semua orang butuhnya baju syar'i. Kalau kalian tetap bertahan seperti itu, maka ya wajar kalian tidak ada pembeli gitu. Nah, ini yang maksud saya. Jadi teman-teman silakan cari tahu. Gini gampang kalau dulu ya. Kalau dulu saya itu harus jalan-jalan setiap bulan tuh saya harus cuci mata, keliling mall, Tanah Abang, cuma mau lihat tren. Bukan berarti untuk saya contek, enggak. Tapi kita jadi terbuka mindset kita jadi terbuka wawasan kita, oh ya, ini trennya sekarang gitu. Kalau sekarang sih gampang, tinggal googling aja, tinggal buka Instagram, tren itu kelihatan. Yang kedua harus dilakukan adalah pantau 5 akun kompetitor. Waduh, kok gini? Iya benar. Kalau orang bilang kompetitor itu musuh, kalau di kami enggak. Kompetitor itu idola. Kenapa? Karena kita bisa tahu bagaimana cara mereka. Jadi kompetitor itu kompetitor yang sama ya, yang head to head dengan kita ya. Kompetitor terbaik, kompetitor terbaru, kompetitor terlaris, kompetitor terdekat. Nah, itu tuh cari orangnya, kumpulin. Bukan untuk dicontek ya teman-teman, kita tidak plagiat, tapi pantau 6 bulan sebelum lebaran, lihat caranya. Nanti di ATM, amati, tiru, modifikasi, jangan ATP. ATM, tiru, plek-plek, nggak boleh. Jadi kompetitor itu bisa juga kita melihat satu akun yang dia sudah sangat sukses.
walaupun tidak terlalu head to head ke kita, tapi dia sukses. Nah, itu bisa, gitu ya. Nah, itu disebutnya benchmark biasanya. Nah, benchmark itu sangat penting kita tahu. Kita jadi memantau terus seperti apa progresnya, promonya apa, responnya seperti apa, cara beriklannya seperti apa. Lalu yang ketiga, bubar. Tidur, bubar. Tidur. Iya nih, mamahnya jadi belajar katanya. Yang ketiga, siapkan stok yang cukup. Nah, ini penting banget. Tadi kita udah ngomong ya, ini salah satu sayap. Kembangkan jaringan. Kalau teman-teman berjualan di jaringan, tambah jaringannya. Lalu tambah pintu masuk orderan. Buat teman-teman yang dulu offline, pikirkan sekarang harus mulai mencari jalan online. Karena behavior manusia berubah ya. Semua orang berubah sekarang. Dulu orang keberatan untuk bayar ongkir. Dulu orang nggak berani belanja online, takut ketipu. Sekarang mau tidak mau, pandemi merubah semua behavior kita gitu. Lalu yang keenam, manfaatkan database konsumen existing. Ini sering banget dilupakan. Sibuk aja mencari new customer, padahal dia punya database konsumen existing yang udah pernah beli tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah disapa. Padahal bisa jadi mereka ini justru pada saat disapa jadi inget, iya dulu saya pernah beli ini, enak deh bajunya. Nah, maka sangat penting memanfaatkan database konsumen existing. Konsumen yang sudah pernah membeli, cek lagi nama-namanya, makanya harus disimpan, jangan cuma di HP, harus disimpan di database yang benar-benar nanti suatu saat kita bisa sapa mereka, bisa bersilaturahmi. Nah, ini kekuatan silaturahmi luar biasa. Saya selalu bilang ke teman-teman menti-menti saya, niatkan silaturahmi pada saat menyapa orang, jangan niatkan jualan. Beda hasilnya. Kalau kita meniatkan silaturahmi, kita tanya kabar, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, dan pertanyaan-pertanyaan yang semuanya bertujuan untuk silaturahmi. Maka nanti rezekinya datang sendiri, karena Allah udah janji. Orang yang melakukan silaturahmi akan ditambahkan rezeki, itu janji Allah. Jadi ngapain kita repot-repot nawar-nawarin orang, terus kemudian orang nolak kita sakit hati, gitu. Udah ada jalannya, maka lakukan. Sekarang nggak bisa kita datang langsung, ketemu, datang ke rumah nggak bisa, lakukan via WA. Tapi ingat niatnya silaturahmi. Urusan closing, urusan Allah. Urusannya kita adalah, tadi ya, bisnis kita adalah wasilah. Silaturahmi juga merupakan ibadah gitu. Jadi jangan, rugi deh kalau cuma bisnis mikirin cuma buat di dunia, rugi banget. Gak dapat apa-apa, dapatnya cuma di dunia. Gitu. Yang ketujuh, tambah new customer. Ini juga perlu. Oke? Itu aja, selamat praktek, insya Allah semuanya nanti insya Allah bisa panen. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, mudah-mudahan jadi bermanfaat ya. Nah, ini akun-akun sosmed saya, di YouTube channel saya juga ada beberapa kiat-kiat bisnis kalau teman-teman mau ingin tahu. Demikian, saya kembalikan lagi ke Tia. Gimana tips mengembangkan bisnis bagi yang baru memulai dan masih berjalan sendiri? Gimana? Ya, kalau mengembangkan bisnis bagi yang baru memulai. Nah, teman-teman, pilar bisnis ada 4. Ini yang semuanya namanya pilar ya, dia tanpa itu maka bangunan akan rubuh, bisnis akan rubuh. Pilar itu ada 4. Yang pertama adalah keuangan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Yang ketiga adalah produksi. Yang keempat adalah pemasaran, marketing. Ini semuanya harus ada di dalam satu bisnis. Nah, kalau seperti kami dulu juga memulai dari awal ya, kalau dari awal ya semua dilakukan sendiri, tapi 4 ini harus berjalan gitu. Keuangan berarti harus melek sama laporan keuangan. Jangan yang ini uang saya, ini bisnis saya, suka-suka saya, nggak akan kelihatan. Perasaan udah laris kayaknya laku, tapi duitnya kok nggak ada. Iya, karena nggak dicatat, gitu kan? Nah, lakukan 4 pilar ini supaya bisnisnya berkembang. Maka disiplinlah dengan laporan keuangan. Bukan cuma mencatat omset, jadi kalau laporan laba rugi itu ya dicatat omset sekian, HPP atau modal sekian, kemudian untung sekian, udah selesai aja gitu kalau ibu-ibu mah. Padahal ada biaya yang belum keluar gitu. Nah, biaya itu yang biasanya paling males dicatat karena takut ketahuan dosanya make gitu. Tapi akhirnya jadinya malah nggak ketahuan karena pada saat HPP omset dikurang modal atau omset dikurang HPP itu dapatnya baru laba kotor. Kita nggak akan pernah tahu laba bersih kalau tidak ada biaya, tidak menuliskan biaya-biaya. Nah, biaya operasional itu paling gede gitu. Jadi lakukan, meleklah dengan laporan keuangan. Walaupun masih sendiri gitu ya Mbak Meta ya. Nah, yang kedua sumber daya manusia. Tapi saya belum punya karyawan, nggak apa-apa. Tapi
Tidak ada bisnis yang besar kalau kita sendiri. Itu harus dipahami dulu, ditanamkan di mindset. Tidak ada bisnis yang besar kalau sendiri. Sekarang belum mampu bayar karyawan, nggak apa-apa. Tapi kerjakan dulu semuanya sendiri dengan tujuan nanti kita akan harus mencari karyawan. Tidak akan pernah besar bisnis dikerjakan sendiri, itu harus nempel. Maka ini fungsi dari pilar kedua. Nah, pilar ketiga itu produksi. Nah, produksi tadi ya saya lakukan, direncanakan, seperti apa untuk bulan ini, berapa banyaknya, detail itu harus direncanakan. Yang keempat adalah pemasaran. Tadi ya sayap yang kedua itu. Nah, 4 pilar ini kalau sendiri, lakukanlah sendiri semuanya. Nanti kalau kemudian sudah bisa punya karyawan, sudah punya tim, bagi. Kayak saya nih, saya bisnis berdua dengan suami. Dari awal banget, dari masih ratusan ribu omsetnya, saya udah bagi tugas ini. Saya paling tidak menguasai laporan keuangan. Saya paling nggak suka lihat angka. Itu biasa mama begitu. Serahkan aja ke ahlinya. Itu urusan suami saya. Nah, yang kedua, saya juga nggak suka ribet urusan produksi. Saya nggak bisa jahit. Saya nggak suka lihat pola gitu ya. Saya nggak suka pokoknya yang ribet-ribet begitu. Nah, udah saya serahin ke suami. Dia yang ngurusin gitu. Nah, saya yang mana? Saya yang bagian kalau misalnya nyari karyawan, saya yang memaintain karyawan, saya suka. Skripsi saya juga dulu sumber daya manusia, saya sangat suka gitu. Nah, yang kedua marketing. Nah, itu memang saya suka banget karena dari dulu SMP aja saya udah jualan. Sampai tuh mama saya bilang, si Ita ini apapun dijual, kata dia. Jadi apapun yang misalnya di tubuh saya ada yang bilang bagus, mau nggak? Saya jual gitu. Itu udah bakat kayaknya. Jadi pilih caranya yang mana. Tapi 4 ini harus ada di setiap bisnis. Berarti harus kenal sama diri kita sendiri ya? Iya, kita harus tahu kemampuan kita apa, niatkan bahwa bisnis ini harus besar. Bisnis itu organisasi. Bisnis itu membangun organisasi. Jadi kalau sendiri nggak akan pernah besar, kapanpun itu. Nah, kalau dengan cara seperti itu dan kadang-kadang ada orang yang mikirnya gini. Jadi kalau nanti nambah karyawan, nambah biaya dong. Nambah karyawan itu bukan nambah biaya. Nambah karyawan itu menambah doa. Tidak ada orang yang berdoa, tidak ada orang yang tidak pernah berdoa pada untuk dia misalnya ya Allah mudahkan rezeki hamba gitu. Kalau dia kerja di kita, dia ngikut doa itu ngikut ke kita gitu loh. Kalau Allah kabulkan lewat siapa? Lewat kita. Gitu kan. Jadi kalau semakin banyak karyawan yang doain kita, semakin banyak doa buat kita. Jadi jangan merasa bahwa karyawan itu beban. Dan pada saat kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan, maka jadi target. Dengan ada 1 karyawan omset harus nambah, dengan ada 2 karyawan omset harus nambah lagi gitu. Jadi karyawan bukan beban, gitu ya. Mudah-mudahan semangat menjawab ya. Menjawab. Kalau pengalaman Umi sendiri kan Umi banyak mentingnya nih ya. Kalau masih dalam tahap berbisnis sendiri itu sebenarnya banyaknya kesalahannya apa sih yang dibikin rata-rata? Biasanya gitu. Sebenarnya sih, apalagi ibu rumah tangga ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman yang sudah 12 tahun lebih ya, itu justru kita harus cari salah. Jadi kita harus bikin salah tuh ya. Karena dari setiap kesalahan itu, jadi gini, kalau saya boleh cerita, awal-awal dulu kami pernah rugi 700.000. Itu awal banget waktu bikin Ukti itu bikin rok gitu ya, di bawahnya saya taruh pita. Itu tahun 2008 itu ya? 2008. Bikin rok pertama sekali, produk pertama Ukti itu rok, di bawahnya saya kasih pita. Ternyata pada saat finishing pitanya meleleh di setrika. Itu modal 700.000 tuh modal produksi gitu ya. Itu kita udah stresnya minta ampun. Saya udah, ya Allah itu gede banget duit zaman itu gitu. Itu udah nangis gitu kan. Tapi kemudian udah singkirkan aja dulu, simpan karena nggak ada solusi, mikirin yang lain dulu. Nah pada saat udah tenang ternyata ada solusi. Tiba-tiba kenapa kita nggak tulis aja stiker pita jangan disetrika gitu. Nah udah ditulis dibikin stiker di plastik, tulis pita jangan disetrika, dijual dengan harga murah. Yang penting jadi duit. Yang penting jadi duit. Tapi kemudian kita berpikir, oh iya ya, dengan kesalahan ini kita jadi lebih berhati-hati lagi. Itu baru 700.000. Setahun setelah itu Allah kasih ujian, rugi 1 miliar dalam bentuk hutang. Dalam bentuk barang rusak. Jadi waktu itu kita kerja sama vendor. Vendornya itu ngasih barang yang dicampur gitu. Jadi waktu itu kan memang produksinya kaos ya. Itu ada kaos yang cuma dipegang begini tuh robek. Saya sampai bilang, kok bisa sih Pak tukang jahit nggak tahu ini selapuk ini gitu ya, serapuh ini. Ya kita juga ditipu katanya. Akhirnya dia juga nggak mau tidak mau diganti, tidak mau kita kembalikan barangnya karena dia ngedrop barang kan. Begitu mau dikembalikan dia bilang kita juga ditipu Bu. Gitu. Akhirnya kami mendapatkan hutang 1 miliar dalam bentuk barang rusak gitu ya.
Nah, di situ tuh kita dipaksa gitu kan. Pilihannya waktu itu nyerah, tapi kita punya utang 1 miliar ke orang itu, atau kemudian mulai dari nol lagi. Bukan nol, minus malah karena udah punya utang gitu. Nah, itu yang kami lakukan adalah kami mulai lagi. Disitulah belajar, oh iya ternyata bahan itu seperti ini. Saya sama suami keliling Tanah Abang bawa baju kaos, saya mau cari bahan ini namanya apa. Nggak ngerti itu 20S, 30S, apa segala macam tuh nggak tahu gitu. Karena Allah uji dengan rugi 1 miliar itu kita jadi tahu, jadi belajar. Nah, kalau saya malah jadi sekarang mikir, lakukan kesalahan sebanyak mungkin sampai akhirnya kita jadi pinter gitu. Terasa banget tuh naik prosesnya. Jadi proses kita kalau pengusaha itu berarti akan selalu ada proses belajarnya ya Mi ya, dan harus siap dengan ujian-ujian tadi ya. Betul. Bisnis itu masalah. Yang nggak mau punya masalah jangan bisnis. Betul banget. Bisnis itu pusatnya masalah. Kayak lebih cepat tua dibanding karyawan ya. Betul. Tapi kita juga paling cepat bahagia insya Allah. Karena mindset itu tadi yang harus dilatih terus ya. Betul. Alhamdulillah. Ini selanjutnya ya Mia. Ya. Dari Teh Naima, bisnisnya skincare Mi. Mau tanya nih, selama bulan puasa tuh kan jam-jam prime time-nya tuh kalau ganti IG story itu jam-jam persiapan buka, makan, ngurus anak-anak kan, ibu-ibu ya. Nah, tapi prime time-nya di situ, tapi kita juga lagi sibuk-sibuknya nih ngurusin anak. Itu gimana ya solusinya? Ya, kalau sebenarnya ya waktu prime time itu kan sebenarnya bukan pada saat itu di posting, saat itu dilihat orang juga gitu ya. Jadi kalau saya biasanya ngasih tahu ke agen-agen atau reseller, kita setting gitu. Toh kita sehari misalnya, saya sih bilang ke teman-teman kalau di tim saya itu minimal 5 kali sehari posting gitu kan ya. Nah 5 kali ini kan barangkali cuma kena yang prime time-nya 2 waktu. Kalau di Ramadan udahlah niatin. Banyakin ibadah aja gitu ya, sama banyakin doa. Toh masih ada 3 waktu yang bisa kita posting di luar waktu-waktu yang tadi gitu. Kalau 5 waktu ya, saya nggak tahu Mbak Naimah berapa kali posting seharinya. Nah, jam-jam persiapan buka, itu juga ibadahnya lebih gede, kita ngurusin buka puasa anak-anak, buka puasa suami gitu. Dan tambah lagi sekarang prime time di Ramadan itu sahur. Sahur itu juga merupakan prime time. Jadi sebelum orang bangun, kita habis sholat tahajud, posting aja. Orang akan lihat pada saat mereka bangun dan lakukan sahur gitu. Jadi banyak kok waktunya. Tapi sekali lagi ya Ramadan baiknya fokus aja lah ibadah, fokus aja doa. Bisnis tetap lakukan. Tapi ya tadi tidak mengganggu waktu prime time kita sama Allah gitu loh. Oke. Tetap ya, mudah-mudahan ke situ. Tapi itu kalau Ramadan sayang banget kalau di kita berpikirnya tahun depan belum tentu Ramadan lagi. Betul. Kita. Ya. Baik, ini Mi selanjutnya dari Madel. Dia bisnisnya skincare, produknya kebetulan MLM. Mau tanya nih Mi, kalau nggak boleh pakai marketplace, jadi mengandalkan Japri sama sosmed tuh gimana tipsnya? Kenapa nggak boleh pakai? Boleh nggak dinyalain mic-nya Mbak Madel ya panggilannya? Masih ada Adis Madel Elmanisa. Boleh dinyalakan mic-nya. Kenapa nggak boleh? Boleh langsung nih. Yeah. Kenapa nggak boleh pakai marketplace? Alasannya? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, baik. Jadi saya nggak tahu alasannya kenapa nggak boleh pakai marketplace. Tapi sebenarnya memang kondisi saat ini banyak teman-teman di masa pandemi gitu ya. Karena omsetnya marketplace itu naik drastis. Tapi juga sekarang mereka juga algoritmanya berubah lagi. Kata teman-teman yang main di marketplace itu memang algoritmanya berubah lagi. Iklan jadi mahal sekarang di marketplace gitu ya. Nah, jadinya mengandalkan Japri dan sosmed. Apakah Japri dan sosmed itu tidak menghasilkan atau selama ini bagaimana? Apakah marketplace lebih besar? Itu yang saya pengen tanyakan gitu. Karena Japri itu juga powerful, sosmed itu juga powerful gitu loh. Jadi pertanyaannya saya belum tahu spesifikasinya kenapa gitu. Oke, kalau gitu coba kita sambil menunggu Madel, kita ke yang raise hand dulu aja kali ya, Mia. Oke, boleh, ada yang raise hand. Ada. Silahkan Teh. Ngerti ini mau ngejelasin yang tadi tuh kenapa nggak boleh pakai marketplace gitu ya. Mungkin nih ya. Jadi setahu saya tuh ada beberapa marketplace yang melarang produk-produk yang dijual menggunakan MLM. Sebenarnya sih itu karena peraturan dari si MLM sendiri ya.
Nah, jadi contohnya ya yang saya tahu tuh Shopee. Memang kalau di Shopee itu salah satu ketentuannya adalah nggak boleh menjual produk MLM gitu. Kalau ketahuan di take down misalnya. Oh gitu. Waduh, saya juga karena nggak main. Makasih Mbak keterangannya. Baik, saya jadi paham pertanyaannya. Iya, jadi Berarti dia punya keterbatasan ya? ya, dia tidak dilarang oleh Dilarang. marketplace-nya karena dia berjualan MLM gitu ya. Ya, berarti harus cari jalan lain, jangan di marketplace. Marketplace bukan satu-satunya jalan mencari rezeki menurut saya gitu kan, karena marketplace juga banyak yang mengeluh justru yang bermain di marketplace gitu. Jadi cari peluang-peluang lain, Mbak. Kita Japri bisa, sosmed bisa, terus sosmed juga sekarang banyak banget kan ya, bukan cuman Facebook, bukan cuman IG gitu ya, itu banyak banget. Nah, sekarang TikTok juga dipakai. Nah, itu TikTok juga sebenarnya menarik gitu ya. Algoritmanya juga sekarang menarik banget. Jadi TikTok, semua sosmed saya pikir ada negatif, ada positifnya gitu ya. Banyak yang tidak suka di TikTok karena juga joget. Padahal sebenarnya ceramah-ceramah Ustadz juga banyak banget di TikTok gitu ya. Ustadz yang lagi viral juga ketemu jodohnya di TikTok gitu kan, yang baru nikah kemarin gitu kan ya. Nah, tergantung kita sebenarnya memanfaatkan. Dan teman-teman saya juga banyak yang memanfaatkan TikTok sehingga omsetnya dia mendapatkan follower banyak itu justru dari TikTok gitu. Jadi banyak sebenarnya ya yang bisa kita lakukan di luar marketplace. Jadi nggak usah khawatir marketplace-nya tidak bisa masuk, cari jalan yang lain gitu. WhatsApp bisnis sudah dilakukan belum? Nah, itu juga powerful loh kalau kita tahu WhatsApp bisnis itu gitu ya, karena fasilitas fiturnya juga berbeda dengan WhatsApp biasa. Jadi lakukanlah gitu ya. Mungkin bisa dibikin list kali ya, peluang apa sih ya, yang kita punya betul. gitu ya. Jadi semua peluang tuh dilakukan di luar marketplace gitu ya, ya. Jadi ya bukan satu-satunya lah marketplace. Jadi lupakan aja kalau memang nggak boleh, lupakan, cari yang lain gitu. Jangan gara-gara fokus ke situ malah akhirnya yang lain malah nggak dicoba kan, gitu. Dan salah satu, kalau yang aku rasain ya, salah satu tempaan dari mempunyai bisnis tuh mungkin kelincahan gitu ya, Mia. Sebagai pebisnis tuh ya kita harus lincah. Jalan sini tutup ya kita cari jalan lain. Kayak gitu tikus ya. Kalau saya bilang ya, tikus itu tuh nggak pernah sekolah, tapi dia selalu kalau jalannya ditutup dia cari lain, dia selalu mencari jalan bagaimana caranya bisa masuk gitu. Makanya kadang-kadang kita udah pakai obat yang lem nggak bisa, pakai obat racun nggak bisa, dia tetap lebih pinter gitu kan, padahal dia nggak sekolah loh. Nah, kenapa kita nggak mencoba gitu ya, terus aja ngumpet-ngumpet cari-cari sampai berhasil gitu. Benar ya, setuju. Betul. Lanjut ya teman-teman, ini ada dari TR Lina. Dia punya ini Pusako Bundo Kansa, ini dia tuh jual masakan. Nah ini gimana nih katanya, kalau baru persiapannya sekarang nih untuk Lebaran, kira-kira telat nggak ya Mi? Kalau makanan justru enggak lah ya. Kalau makanan enggak Mbak Lina. Jadi justru makanan itu beda sama fashion. Tadi yang saya jelaskan sebenarnya fashion. Oh gitu. Makanan itu justru sekarang ini lagi kita harus hot-hotnya ya. Gitu. Jadi di dapur Erita juga beda triknya gitu ya. Jadi tiap bisnis tuh beda. Di fashion beda, di skincare beda, di kuliner beda. Justru kesempatan luar biasa ini ya. Kalau rendang terus dendeng itu mah dicari orang banget Mbak Lina waktu bulan Ramadan. Gencarin dari sekarang, udah mau Ramadan nih. Siapin paket-paketnya gitu ya, hampers buat yang seindah mungkin. Apalagi sekarang orang nggak bisa bebas bertamu gitu ya. Betul. Jadi hampers itu jadi satu kebutuhan sekarang. Betul, dengan mengirimkan hampers gitu. Jadi silaturahminya tersambung dari pengiriman hampers. Nah, lakukan dari sekarang tuh. Jadi gencarkan dari sekarang, belum terlambat. Gitu. Ini udah mulai ngiklan, kemasannya udah siap, insya Allah. Oh, ya insya Allah. Jadi dari sekarang itu memang udah tambah lagi gitu ya. Kalau kita bilangnya lead bisnis ya, leadnya ditambah lagi. Selama ini tambah lagi. Nah, punya database misalnya yang selama ini ada 200 orang yang rutin belanja, itu leadnya 200 orang. Bagaimana caranya ditambah, dinaik lipatkan jadi 2 kali lipat. Berarti Malina harus punya PR nyari lead baru, nyari orang baru itu 200 orang lagi. Dari mana caranya? Terserah, pokoknya harus dapat. Itu ya Malina. Alhamdulillah. Ini ada lagi ya, lanjut ya. Terima kasih sharingnya. Kalau untuk reseller, benchmark kompetitor kita ini sesama yang jual brand kita atau brand lain?
Sesama yang jual brand kita, berarti dia agen kita. Jadi reseller misalnya kita ngambil brand yang sama iya, atau gimana? Iya. Ya, sebenarnya kalau benchmark itu harus bisnis yang lebih tinggi dari kita. Misalnya, nih saya kan bikin skincare yang Erizu. Saya benchmark saya itu saya memilih body shop karena apa? Karena di skincare saya itu memang memakai bahan-bahan alami gitu ya. Tapi benchmark saya adalah satu perusahaan yang sudah besar, yang sudah kuat, yang sudah kokoh, itu benchmark. Beda dengan kompetitor. Nah, kalau benchmark, maka Mbak harus cari benchmark yang dia 1000 kali lebih baik dari kita atau 1.000.000 kali lebih baik dari kita. Tapi kalau kompetitor, usahakan memang yang head to head. Yang kalau kompetitor gini, orang kalau nggak beli sama kita, beli sama dia, itu kompetitor. Jadi benar-benar saingan yang hadap-hadapan. Orang selalu menyebutkan produk ini setiap pengen beli produk kita, itu saingan. Nah, tinggal lihat siapa produk yang orang sering membandingkan kita dengan produk apa, dengan brand apa gitu. Atau dengan penjual sesama brand, iya kalau misalnya sesama brand orang lebih nyaman beli di dia daripada di kita, berarti dia saingan kita. Kenapa dia kok orang lebih nyaman? Barangnya sama, brandnya sama, harganya sama. Kenapa orang lebih suka ke dia? Cari tahu apa kelebihan dia. Nah, itu manfaatnya kita mempelajari kompetitor. Jadi kita belajar dari kompetitor untuk menjadi lebih baik. Kelemahannya kompetitor itu menjadi bagaimana caranya kita tidak seperti itu. Jadi teori SWOT sebenarnya sih. Iya. Jadi benar-benar lihat kekuatannya, kita bisa lebih dari itu, lihat kelemahannya, kita jangan seperti itu. Kemudian lihat peluang dari situ. Yang tidak dia lakukan, kita lakukan. Yang dia lakukan ternyata baik, kita ATM. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jawab insya Allah. Ini sebenarnya pertanyaan aku juga sih. Sekarang usahanya apa aja sih Umi? Kayaknya banyak banget ya sekarang Umi nih. Sibuk. Ya, sebenarnya yang utamanya sih yang kita urus sendiri itu fashion. Jadi itu sebenarnya usahanya itu beda-beda divisi dia. Yang fashion itu PT-nya sendiri, orang-orangnya sendiri. Oh, berarti sekarang Umi udah PT? PT, mendadak kami harus jual mobil, mendadak tidak bisa produksi karena konveksi ditutup. Suami saya bilang gini, Dek, uang kita cuma cukup untuk 3 bulan biaya operasional. Setelah dengan biaya operasional itu semuanya ya, semua jadi gaji, waktu itu mau THR lagi kan. Jadi begitu melihat realitanya bahwa uang cash kami, kita karena fashion itu kan kalau produksi uangnya banyak ya, maksudnya uangnya banyak tertanam. Pertama di bahan, kedua di produk yang sedang diproduksi belum jadi uang, ketiga di stok gitu kan. Itu kan duit semua yang belum bisa diapa-apain gitu ya. Nah, uang cash itu biasanya diputar terus. Nah, kejadian pada saat itu mentok karena kita udah stok bahan sangat banyak untuk persiapan Ramadan tapi nggak bisa dijahit, maka suami saya bilang, uang kita cuma cukup 3 bulan nih. Setelah jual mobil dan bayar utang cuma cukup 3 bulan. Setelah 3 bulan kita nggak bisa gaji karyawan. Setelah 3 bulan ini karyawan harus kita pikirkan mereka harus dirumahkan. Stres kan? Apa yang harus dilakukan gitu. Nah akhirnya dengan kondisi yang Allah mudahkan gitu ya, saya hubungi teman-teman saya, termasuk Mbak Lina sebenarnya yang waktu itu kita ajak gitu ya. Ada yang dia punya restorannya dipaksa tutup karena lockdown. Ada yang cateringnya nggak ada lagi, dibatalkan semuanya karena tidak ada event. Semua event batal gitu ya. Jadi malah dia harus mengembalikan DP yang udah dia terima gitu. Nah orang-orang seperti ini termasuk Mbak Lina kemarin, ayo jualan yuk. Jadi saya bikin dapur Erita, saya nggak mau ngeluarin duit buat beli panci gede, nggak mau buka dapur, nggak mau cari tukang masak gitu. Saya mending ngumpulin teman-teman, yuk saya mau jualan. Gitu. Jadi saya test food, saya coba, saya minta kayak Mbak Lina saya mau plastiknya yang kayak gini ya, gitu. Nanti saya kasih brand saya di ini. Jadi prosesnya seperti itu, belinya kondisinya semuanya saya minta kemasannya, divakum dan lain-lain, nanti dikasih brand saya. Udah, kemudian saya open reseller gitu. Jadi kejadiannya itu ya memang karena kami butuh uang untuk perputaran karena pada saat itu tidak bisa jualan fashion gitu Tia. Tapi berarti Umi waktu pada awalnya berpikir mau jualan makanan melihat potensi bahwa saya tuh jagonya jualan gitu. Aku jagonya bisanya jualan gitu. Betul. Produknya saya punya tim tidak gitu kan? Oh iya, ada timnya juga ya. Sementara produknya sekarang yang mau dijual lagi nggak bisa nih. Gitu. Jadi kita bisa jualan apa gitu ya Mia, berarti melihat dari peluang apa nih yang kita bisa manfaatkan dari
yang paling mudah ya dari diri kita sendiri Iya. dulu ya. Dan itu kan pada saat itu juga kan kita pernah dapat ya diagram, teman-teman tahu ya, bisnis apa yang terdampak, bisnis apa yang tidak terdampak iya, gitu betul, ya. betul, Nah, betul. di situ juga kita belajar bahwa ternyata yang berpeluang di masa pandemi adalah makanan. Nah, pada saat itu semua teman-teman bikin ayam ungkep, saya nggak mau bikin ayam ungkep karena semua udah jualan ayam ungkep waktu itu. Jadi saya bikin menu yang lain gitu kan. Ada 34 menu termasuk produknya Mbak Lina gitu. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah tuh Tia, 6 bulan sesudah itu semua operasional kantor yang membiayai Erizu, yang membiayai Ukti Munira dari dapur Erita. Masya Allah. Itu benar-benar luar biasa. Jadi gaji mereka tuh itu benar-benar dari dapur Erita. Jadi benar-benar bertahan hidup sih ya, bisnis yang lahir. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih ada dapur Erita, walaupun memang sudah bergeser, tidak lagi di lauk pauk karena di awal lauk pauk gitu ya. Nah sekarang saya lagi Di awal tuh berarti frozen ya, Mi ya? Frozen. Lauk pauk, pokoknya yang pada saat orang nggak bisa keluar pengen makan gitu ya, waktu itu kebutuhan utama. Tapi sekarang enggak, sekarang sudah mulai ke makanan, sekarang lagi kue kering ya. Oh iya, Ya. Jadi itu kue kering juga ini minggu ketiga sudah 3 mobil box ya. Alhamdulillah itu udah di drop ke kita dan agen-agen lagi semangat banget jualan kue kering. Jadi saya ngambil agen bakery dari Malang, itu pengiriman langsung ke Depok. Jadi tuh waktu misalnya nih yang kemarin Umi itu yang dapur Erita itu ya, itu juga ditawarkan ke resellernya Ukti Munira? Hanya sebagian kecil yang akhirnya keangkut ke mereka tetap pengen fokus ke fashion. Jadi tidak banyak, tapi justru yang saya temukan adalah teman-teman baru dari Facebook. Saya umumkan, saya cari reseller gitu ya. Nah, jadi ketemu teman baru, ketemu orang-orang baru yang jadi saudara-saudara baru juga gitu yang kami sama-sama membangun dapur Erita bersama-sama gitu. Dari mereka lah kemudian mereka juga sedang butuh gitu ya. Kondisinya kan kemarin semua orang lagi butuh gitu. Iya, betul. Nah, jadi juga. Kebanyakan orang-orang baru kebanyakan orang-orang baru sih waktu di dapur Erita. Berarti benar-benar melihat ke dalam diri sendiri itu penting ya, Mi, mengetahui kekuatan diri kita tuh ada di mana gitu ya. Oke, udah terjawab ya Dian. Masih ada lanjutannya nih, Mi. Yang nanganin customer untuk jadi penjualan atau closing, sistem gajinya gimana? Orang-orang yang nanganin customer untuk jual. Jadi gini Dian, kalau di saya kan tidak end user, saya kan jaringan. Jadi yang yang ada di kami itu adminnya melayani para distributor. Distributor lah yang mencari orderan. Distributor punya agen lah yang beriklan, agen lah yang jualan. Nanti agennya kalau dia closing kasih ke distributor. Jadi admin kami hanya melayani distributor. Kami tidak bertemu konsumen, tidak bertemu end user. Karena mainnya di jaringan. Jadi admin kami tidak mencari pelanggan. Admin kami hanya menerima orderan masuk gitu. Jadi sistem gajinya gimana? Sistem gajinya gajian karyawan biasa bulanan karena mereka tidak mencari. Beda ya, tidak ada target sama sekali karena mereka hanya menerima. Gitu. Mereka hanya menerima orderan. Tugas mereka di depan komputer lihat chat dari distributor mereka. Jadi misalnya satu admin pegang 5 distributor, mereka hanya melihat. Jadi kalau nanti nggak ada, mereka tanya, "Ibu kok belum ada orderan?" gitu. Paling cuma seperti itu, tapi itu ke distributor. Seperti itu. Oke. Lanjut ya teman-teman. Ini ada dari Teh Mirat. Bisnisnya kebetulan sama nih, Fashion Muslimah. Dimana kiat-kiat buka PO untuk brand yang baru awal merintis dan belum banyak dikenal. Soalnya pernah buka PO, nggak ada closingan. Jadi akhirnya saya buat semua produk ready stock. Nggak bisa bikin PO padahal Kabita Umi tahu lah ya, kalau Kabita ya. masih ngerti. Bisa bikin PO sampai full slot. Nah, sebenarnya tergantung ya. Target market itu nggak semua orang suka PO loh, Mbak Mira ya panggilannya. Tidak semua orang suka PO. Ada orang yang justru dia males PO, dia maunya yang ready. Mungkin kenapa Mbak buka PO tidak ada yang closing karena orang-orang yang berkumpul, orang-orang target marketnya Mbak Mira itu memang tidak suka dengan sistem PO. Tapi ada yang memang dari awal bisnisnya dia sudah membangunnya dengan sistem PO. Sehingga orang nggak ada pilihan. Asal mau merek ini harus PO. Nggak ada pilihan, dia nggak nyediain barang ready misalnya gitu ya. Nah, pembangunan pembangunan brandnya dia itu memang dimulai dari PO misalnya. Jadi bisa jadi karena Mbak Mira punya barang ready, pada saat open PO orang memilih ngapain saya nunggu, saya harus DP dulu terus jadinya bisa 2 minggu atau 1 bulan. Padahal toh ada yang ready gitu. Jadi
apa ya, perilaku konsumen itu beda-beda. Ada yang memang dia senangnya PO karena dia biasanya yang PO itu orang rebutan PO kalau orang tahu bahwa itu limited ya, gitu. Jadi mereka tuh jadi kepengen, pokoknya jangan sampai nggak dapet gitu. Kayak di kami juga tuh ya. Kami beberapa kali kami sebenarnya lebih fokus ke barang ready stock. Semuanya itu ready stock, hampir sebagian besar. Tapi beberapa kali kami tes untuk bikin PO. Tapi selalu jadi seminggu sebelum open PO itu kita udah pamerin. Ini cuma limited ya, ini barangnya nggak banyak ya. Jadi kompor-komporin gitu pokoknya. Jadi H-5, H-4, H-3 itu makin dikomporin gitu kan ya. Bahwa kalian kalau nggak PO nggak dapet nih. Ini Walaupun bagus itu banget. ke distributor ya, Mi? Distributor. Ke distributor, karena distributor yang belanja kan, yang nyetok gitu. Ya, jadi karena mereka akhirnya terkompori gitu ya. Akhirnya mereka begitu open PO jam sekian sampai jam sekian masuk sold out gitu. Jadi mungkin dicari faktor ya, dicari Mbak target marketnya, customernya selama ini bagaimana gitu. Bisa jadi kenapa nggak closing ya karena itu, karena mereka nggak suka. Bisa jadi sama mungkin cara-cara untuk tadi kan harus dikomporin dulu, dipanas-panasin dulu gitu ya. Ada tipsnya, ada triknya. Ada. Kalau teman-teman perhatiin deh brand-brand yang online terutama yang dia itu sistemnya PO, pasti dia beberapa hari sebelumnya tuh udah ngomporin duluan. Udah manas-manasin duluan, bahkan sudah beriklan duluan sebelum PO. Iklannya tuh cuma kasih tahu tanggal PO-nya tanggal kapan gitu. Gitu. Jadi ada strategi marketingnya tersendiri untuk PO. Oke, dilanjut ya, Mia. Ada yang buka? Enggak ya? Oke, ini dari Yuli, bisnisnya baju Yuli, gamis anak syari ini. Pengen tahu pertimbangan Umi saat awal mengembangkan brand yang lain selain brand fashion. Apakah emang karena peluangnya sedang tinggi lalu buka brand atau gimana? Oh iya. Kan selain Ukti Munira ada Erizu. ada Erizu ya. Jadi di kami, di saya dan suami ya, itu selalu bikin brand itu selalu mulainya dari kebutuhan awal kami gitu. Saya terutama karena ini berhubungan dengan perempuan. Dulu bikin Ukti juga karena saya waktu itu kaos ya, saya kesulitan mencari baju kaos yang lebar, yang panjang gitu. Akhirnya udahlah yuk kita bikin gitu ya. Akhirnya lahir. Tapi kemudian dijadikan bisnis sebenarnya yang kemudian berkembang menjadi gamis dan lain-lain gitu. Jadi di Ukti sendiri itu value-nya adalah karena saya bukan selang Sintia gitu ya. Dan hampir sebagian besar target market saya adalah ibu-ibu yang juga tidak berbadan selang Sintia gitu ya. Jadi value-nya value di Ukti itu adalah orang yang pakai ini harus terlihat langsing. Oh, jadi itu value-nya gitu. Nah, itu kebutuhan saya sebenarnya gitu. Dan orang yang pakai Ukti turun size tanpa harus diet. Kenapa? Kalau di size Ukti, kalau di luar orang pakai XL, di Ukti dia pakai L. Saya di luar pakai XL, saya di Ukti sekarang usahakan saya bisa M gitu. Kan enak. Oh, jadi ada ini ya, Mia, ada itu value-nya. Iya, value-nya sama perasaan apa ya namanya? Iya, sugesti aja gitu ya. Langsing ya. Langsing gitu. Pakai Ukti kok aku jadi M gitu kan ya. Nah, gitu. Terus itu value ya. Makanya kemudian kalau ditanya kenapa akhirnya bikin brand baru? Kami tidak pernah membuat brand baru pada saat brand lama belum kuat. Sudah autopilot dulu di bisnis lama, baru kami bikin brand baru. Kecuali Dapur Erita, itu lahir karena kepepet, karena bertahan hidup. Tapi ke Erizu itu kami kuatkan dulu Ukti Munira sampai sudah autopilot, sampai artinya gini, nggak ada kami, ini bisnis tetap jalan. Kami tidak, istilahnya gini, kalau Allah panggil kami hari ini, meninggal saya dan suami, Ukti Munira nggak ikut meninggal, karena sudah tersistem. Sudah benar-benar sudah dibangun sistemnya, sudah bisa berjalan tanpa harus ada kami, gitu ya. Nah, setelah itu kuat, baru kemudian Erizu. Erizu itu lahir juga dari kebutuhan. Erizu tahun berapa nih lahirnya? 2019. Oh, berarti sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi, baru yang terakhir Dapur Erita. Dapur Erita di masa pandemi. Kenapa Erizu itu lahir? Waktu itu saya sudah mulai lelah mencari skincare gitu ya, sudah pernah ke dokter, sudah pernah ke klinik kecantikan dan sudah mulai lelah mencoba gitu. Jadi yang saya alami misalnya saya ke dokter, terus kalau saya nggak ke dokter berubah lagi wajahnya. Saya ke klinik kecantikan, saya berhenti pakai racikannya,
kemudian balik lagi kulitnya gitu, Tergantungannya. tergantungan gitu ya. Nah kemudian saya ketemu dengan sepupunya suami yang dia seorang dokter kulit gitu. Saya bilang kebetulan orang Bandung juga, Teteh, kayaknya Sonya kenal deh. Teteh, kebetulan saya juga habis operasi 4 tahun sesudah operasi pengangkatan rahim gitu ya, berarti sudah menopause kan setelah pengangkatan rahim, itu udah mulai banyak banget flek gitu ya. Teteh, saya bilang, saya tuh udah capek banget nyobain skincare, Teteh bikinin dong, tapi saya nggak mau putih, saya nggak mau glowing, saya cuma pengen kulit saya sehat gitu. Nah akhirnya dia coba tuh sampel sebulan, 2 bulan, kok saya enak ngerasain gitu ya, 3 bulan, nah dasar orang tukang jualan ya. Setelah 7 bulan, Teteh kita produksi yuk gitu. Kebetulan suaminya juga pemilik pabrik gitu ya, pemilik pabrik kosmetik. Akhirnya jadilah lahir Erizu dari kebutuhan tadi gitu. Lahir Erizu dengan kerjasama itu, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi pertimbangannya adalah peluang pasti, kemudian kebutuhan. Kalau di pengalaman saya lebih banyak karena kebutuhan sendiri. Jadi kalau Erizu sekarang produknya apa aja? Skincare. Skincare berarti yang sifatnya bukan perawatan ini ya. Perawatan Nah, ya. jadi benar-benar perawatan, dia natural, jadi tidak ketergantungan. Bukan jadi kita sudah dekoratif coba ya? Enggak ada dekor. Ada sih, cuma ada lip dekoratif. matte ya. Tadi saya bawain tuh gitu Asik, ya. alhamdulillah saya dapat loh teman-teman. Di tas tuh udah. Jadi cuma lip matte. Nah, terus hampir sebagian besar tugas besar Erizu adalah mengedukasi ya, karena semua orang kepengennya cepet kulitnya jadi gitu ya. Tapi kalau di kita malah nggak menjanjikan putih. Yang dijual ya betul, bukan glowing atau ya, putih gitu tidak ya. menjanjikan putih, tidak menjanjikan glowing, tapi sehat. Jadi orang yang sebulan 2 bulan pakai sudah merasakan, oh ya kulitnya lebih lembut, kulitnya lebih lembab gitu ya, karena memang nutrisi sih. Oh, oke. Itu target marketnya berbeda kan dari Murti Monira, Mi? Jauh berbeda. Demografinya berbeda. Sistemnya juga berbeda. Oh, sistemnya itu kalau di Erizu direct selling, itu mereka langsung belanja di web, belanjanya benar-benar beauty advisor langsung gitu ya, tidak sistem agen atau reseller. Jadi semuanya berbeda, perusahaannya berbeda, orang direkturnya berbeda, sistemnya berbeda, caranya berbeda. Berarti di situ juga Umi pasti dan suami banyak belajar lagi ya? Kan Iya, itu direct selling berarti kan? Direct selling, mulai dari nol lagi direct selling itu. Aku ingat dulu Umi pernah ngomong gini loh, kalian tuh jualan langsung ke ke customer, capek banget ya kata Umi gitu ya, ngomongin ke kita ya, cuma sama dia ngomong doang gitu waktu itu. Karena saya nggak punya pengalaman itu kan. Capek banget ya kalian, kalau aku kan tinggal kasih 40% aja ke distributor selesai kata Umi gitu ya. Iya. Itu sekarang gimana dong, Mi? Nah, direct selling itu sebenarnya juga bukan ke end user. Jadi saya justru kalau di direct selling yang sistem kami, itu kami nggak boleh mencari end user. Kami memakai beauty advisor namanya. Nah, beauty advisor inilah yang berjualan. Jadi misalnya nih tiba-tiba ada yang masuk ke Instagramnya Erizu Pusat gitu ya, ada yang beli. Itu pada saat kami memasukkan ke sistem itu sudah harus nyangkut ke BA yang mana, beauty advisor yang mana, nggak boleh pusat yang berjualan gitu. Jadi tetap memakai BA jadi bisa konsultasi ke si beauty advisor-nya. Berarti gitu. yang terdaftar tuh si beauty advisor yang kita gitu ya. Oke. Mungkin tadi Adis Madel bisa daftar. Jadi bukan MLM ya. Kalau MLM itu dia memang kedalaman jaringan. Jadi upline-nya selamanya di atas, kemudian downline-nya panjang gitu. Kalau di direct selling enggak, tetap ada bawahannya gitu ya, tetap ada downline, tapi kita pakainya bukan downline bahasanya. Tapi dia cuma boleh 2 peringkat. Setelah itu putus, harus mulai dari awal lagi. Jadi yang kedua ini menjadi dia begitu sudah 2 jaringan, maka si downline ini adalah menjadi upline, tidak bisa sampai ke bawah gitu. Itu yang membedakan dengan MLM. Berarti yang diedukasi oleh Erizu-nya adalah si beauty advisor tadi. Tidak langsung ke end user juga. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Teh Yuli. Selanjutnya ini Umi ada dari Fani. Kebetulan passion juga sama. Jazakillah khair, Umi sudah berbagi. Mau tanya sekarang, saya menjadi reseller baju muslim. Apakah ada cara untuk menentukan berapa banyak sebaiknya stok yang kami siapkan untuk Ramadan Idul Fitri? Lalu yang kedua, pengalaman Umi yang bisa dibagi terkait cara mencegah, mengatasi, mengelola dead stock. Oh, bisa banget ya, Mi. Dead stock ya, Mi. Bisa. Itu juga semangat. Bagaimana merencanakan stok yang disiapkan untuk Ramadan? Caranya adalah kita harus punya data.
Jadi kita baru bisa menentukan, merencanakan stok kita tahun ini setelah kita punya data 2 tahun sebelumnya. Tren itu tren data ya maksud saya. Tahun 2 tahun sebelumnya penjualan berapa banyak, permintaan berapa banyak yang closing. Itu ada datanya. Kemudian 1 tahun sebelumnya lihat juga datanya. Dari situ kita bisa pelajari. Kita maunya berapa kali lipat dari tahun lalu gitu ya. Jadi misalnya tahun lalu omset lebarannya kita anggap 500 juta. 2 tahun lalu, 1 tahun lalu naik jadi 750 juta. Tahun ini kita mau berapa? 1 miliar misalnya. Tetap naik kan ya, 1 miliar. Maka dari situ kita tentukan. Tapi kita agak susah menentukan kalau kita tidak punya data sebelumnya. Kita tahunya pengen naiknya dari mana? Nggak ada ukurannya. Gitu kan ya? Maka data itu sangat penting. Orang berbisnis harus punya data. Data itu sangat penting. Dari data itu kita bisa banyak sekali tahu. Warna apa yang paling laku itu dari data. Size apa yang paling laku itu dari data. Dulu kami ngalamin dead stock tuh gara-gara belum tahu data nih Mbak Fani. Kita pernah dead stock itu tahun 2009. 2009 itu Masya Allah, luar biasa dead stock kita banyak banget. Itu waktu itu kita berkesempatan datang expert dari Belgia, itu dari kebetulan dapat kesempatannya dari komunitas TDA, saya waktu itu akhirnya bisa mengundang expert dari Belgia tanpa kita bayarin ongkos perjalanannya, naik pesawatnya, tanpa kita bayar fee-nya, itu gratis, kita hanya bayar hotel dia selama 12 hari di Indonesia, dan makan dia selama ada di Indonesia. Dan itu dia full ngurusin brand kita gitu ya. Itu dari nirlaba, perusahaan nirlaba Belanda namanya PUM. Teman-teman bisa googling, itu bisa apply. Jadi kami apply waktu itu dan alhamdulillah diterima apply-nya di ACC dan turunlah dia gitu ya. Nah, dari dialah kami akhirnya tahu kenapa kami mengalami dead stock. Karena kami tahunya cuma produksi tanpa punya data. Kayak tadi saya bilang, selama ini mikirin pokoknya tukang jahit gimana caranya dia tetap punya kerjaan. Bagaimana tukang cutting nggak nganggur. Jadi begitu tukang cutting nganggur, kita udah mulai nyari bahan biar ada kerjaan si tukang cutting. Padahal stok masih banyak. Itu pertama. Yang kedua, size disamaratakan. SML 200. Sama, S-nya 200, M-nya 200, L-nya 200. Yang penting sekali gelar gitu ya. Mikirnya kayak gitu, teknis banget. Padahal kalau itu sisi produksi. Padahal sisi produksi dan sisi pemasaran jauh berbeda. Data di sisi pemasaran ternyata S nggak laku, XL nggak laku gitu. Di kami ya, waktu itu. Jadi stok yang paling banyak tertumpuk adalah XL dan S. Nah itu tuh dimelekkan sama si bule itu, sama si Mr. G itu, dijedotin sama dia, dibilang, ini kalian pantes kalau ternyata seperti ini. Dan kemudian dia ngajarin, kalian ini ngapain memproduksi warna, waktu itu kalau saya nggak salah Fanta sama coklat kalau nggak salah, ada beberapa warna yang dia sebutnya ini warna yang tidak laku. Kami selama ini nggak pernah tahu. Karena dia membaca data kami, dia yang ngasih tahu. Ini warna nggak laku. Punya data ya. Punya data tapi nggak bisa menggali informasi dari datanya. Kalau data suami saya lengkap banget, tapi nggak tahu bacanya gitu. Nah, itu data itu dari si bule itu dia bilang, ini warna ini jangan pernah produksi. Lihat stok kalian paling banyak warna itu. Tapi ini warna yang paling banyak diminta, malah kalian nggak punya gitu. Itu yang membuat kami terjadi dead stock, Mbak. Dan waktu itu tahu nggak cara dia ngatasinnya? Dia 12 hari, 3 hari aja dia udah kasih ultimatum. Keluarin semua sampah ini dari tempat kalian. Dia bilang, stok kami sampah coba. Keluarin sampah ini sekarang juga, katanya, jual 70% diskonnya. Saya nangis, saya nggak mau, 70% gila ya, gitu ya. Maksudnya ruginya banyak banget gitu. Dia gebrak. Itu waktu itu berarti Umi bukan jual modal lagi, tapi rugi ya? Rugi ya? Pasti rugi kan. Dia gebrak meja, open your mind, kata dia. Kamu yang memblok uang kamu, dia bilang. Terus kita nggak mau. Kita nggak mau kan, terus dia bilang gini, kalau kamu nggak mau, saya pulang. Karena daripada dia pulang gitu ya, suami saya ngebujuk saya, udahlah, ngalah lah gitu ya sama dia gitu. Akhirnya, ya udahlah, ngalah. Kami jual lah, kami lakukan waktu itu zamannya masih BBM kalau saya nggak salah ya, saya hubungin semua orang yang ada di kontak saya, jual ini 70% diskonnya gitu. 3 hari 900 juta masuk, walaupun itu rugi gitu ya, tapi kemudian ya Allah, ternyata ini sampah yang dia bilang itu jadi uang, dan setelah ada uang dia bilang, lihat, ini uang kamu yang kamu blok jadiin sampah selama ini, dia bilang. Sekarang produksi barangnya warna ini, modelnya ini, bikin sisternya.
Jadi uang yang dijual dari sampah itu dia paksa untuk memproduksi barang-barang yang laku berdasarkan data. Nah, itu pengalaman luar biasa. Rugi itu sakit banget rugi waktu itu, tapi dari situ ternyata kami malah bisa memproduksi barang-barang baru, mengganti model-model baru, beli-beli bahan baru gitu ya, dan itu mengatasi masalah pada saat itu gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Fani ya. Nah, Diannya udah balik. Punten. Lisha ya sekarang Iya, ya. selanjutnya ya dari Mbak Lisha di fashion. Sebenarnya tadi aku ada pertanyaan tapi aku lupa deh, kepotong sama suami. Udah ya. Mau tanya nih Mi, bagaimana tips? Lupa aku. Ya, bagaimana tips Ya, bisnis tips bisnis untuk produk yang kurang diminati saat Ramadan. Produk saya sebagian besar kain batik dan sudah bertahun-tahun trennya menurun saat Ramadan. Iya Mbak, jadi tidak semua produk memang yang panen di bulan Ramadan ya. Ada produk-produk tertentu yang panennya nggak di Ramadan. Sebenarnya batik itu justru kalau saya bilang long lasting ya, nggak hanya di Ramadan dia diminati gitu ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Mbak jangan berfokus panennya di Ramadan kalau memang bukan waktunya panen di Ramadan. Karena bukan produk batik saja yang bukan produk yang dicari di Ramadan gitu ya. Nah, maka Mbak fokus ke bulan-bulan selain Ramadan. Kencangkan di sana. Kalau batik itu pelajari persona customer-nya apa. Pelajari benar-benar yang mau benar-benar beli batik itu siapa aja. Gitu. Terus ngapain? Dia ada di mana? Berkumpulnya di mana? Kenapa mereka beli batik? Mungkin ya, saya karena tidak terlalu mengetahui batik, misalnya gini, batik itu paling banyak dipakai pada acara-acara resmi, acara pernikahan misalnya. Nah, pada saat kemudian Mbak siapa tadi namanya? Mbak Lisha ya. Pada saat Mbak Lisha kemudian tahu kapan paling laku batik, berarti pada saat-saat bulan-bulan yang ramai pernikahan. Kan ada ya bulan-bulan tertentu yang orang-orang memang ngejer gitu ya sebelum Ramadan, biasanya juga banyak tuh pernikahan-pernikahan gitu. Nah, siapa yang bisa Mbak hubungi supaya orang beli seragam batik misalnya? Nah, berarti kan orang-orang yang wedding organizer misalnya, atau panitia-panitia pernikahan, atau cari tahu ada berapa pernikahan di kota Mbak per bulan depan misalnya. Tawarkan dengan tawaran-tawaran proposal yang menarik sehingga orang akhirnya membeli seragam ke Mbak misalnya gitu ya. Karena yang paling tahu bisnis kita sendiri ya kita ya. Jadi Mbak harus punya data bulan apa yang paling laris pembelian batik tahun-tahun sebelumnya. Itu juga yang sebenarnya kami lakukan gitu. Di fashion muslimah itu habis lebaran sepi Mbak. Oh, memang gitu trennya ya? Iya. Semua bisnis biasanya Mi? 2 bulan ya, sama bulan ini sama tahun ajaran baru Tia. Oh, karena orang beli seragam bayar sekolah. Nah, jadi setiap bisnis tuh ada masa ramai, masa sepi gitu ya. Di fashion muslimah juga ada. Jadi kami mengatur strategi bagaimana supaya si bulan sepi itu tidak sepi. Nah, itu diatur gitu ya. Nah, misalnya ngeluarin desain baru, kasih promo gitu ya. Bagaimana caranya dipaksa orang tetap beli walaupun mereka lagi nggak mau beli misalnya. Nah, sama bisnis apapun. Jadi Mbak Lisha coba dilihat tren data sebelumnya, bulan apa ya yang sebenarnya saya nggak rame di Lebaran, tapi saya bulan apa. Nah, disitulah dimaksimalkan gitu. Persiapkan untuk itu. Gitu ya. Kemudian menjawab ya, Mbak. Oh ya tadi Nirlaba tadi ya. Nirlaba dari Belgia tadi PUM. apa? Jadi teman-teman bisa googling aja PUM. Nah, itu dia saya nggak tahu tahun ini masih ada apa enggak, tapi banyak banget sebenarnya orang di Indonesia. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan nirlaba dari Belanda, bukan dari Belgia. Belgia itu si bule yang dikirim ke saya asalnya dari Belgia, tapi perusahaan itu dari Belanda. Jadi kayak semacam perusahaan yang mengirimkan expert-expert ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kayak si Mr. G yang datang ke kami waktu itu, dia sudah pernah ke Pakistan, dia sudah pernah ke Thailand, jadi ke negara-negara berkembang, dan itu semuanya free. Gitu. Jadi asal apply kita diterima. Jadi pada saat kita ngisi apply, nanti di websitenya itu ada ya PUM, isi apply, kemudian nanti biasanya mereka akan lihat kalau nanti disetujui, nanti ada perwakilan Indonesia yang akan survei ke tempat kita. Waktu kami mengajukan masalah bahwa kami mengalami dead stock.
Itu masalah berarti kami. spesifik Banget. dari Umi sendiri Iya. gitu ya, dari Pada saat sendiri. apply itu udah ketahuan, kita sudah harus menceritakan masalah kita apa. Istilahnya gini, alasan apa kamu harus dibantu gitu. Oh. Itu isi apply-nya seperti itu. Dan kami waktu itu bilang kami lagi dead stock, lagi sekarat. Bisnisnya sekarat karena dead stock. Jadi dead stock itu yang membuat kami nggak punya uang cash, jadi nggak bisa bikin produk-produk baru waktu itu. Nah, alhamdulillah datang perwakilannya, survei, kemudian perwakilannya membuat laporan, kemudian akhirnya turun surat perintah kerja untuk supaya berapa lama tuh prosesnya? Proses dari apply ya 3 bulanan. 3 bulanan. 3 bulanan sampai akhirnya kemudian kita tahu bahwa ini loh expert kalian gitu. Jadi kita sudah bisa sebelum orangnya datang, kita sudah by email kirimin data ke dia udah analisa bisnis kita. Itu enaknya kalau punya data ya. Sebelum dia sampai ke Indonesia dia udah dapat data kita, dia sudah ini masalah dia, mereka di sini kenapa akhirnya. Jadi begitu sampai di sini dia udah gebrak aja dia. Gitu. Oke. Kalau aku boleh tanya, Umi sekarang tergabungnya di beberapa komunitas ya, Mi? Sepenting apa sih, Mi, bergabung dengan komunitas tuh dalam bisnis, dalam pengembangan bisnis, dan kapasitas kita pribadi sebagai pebisnis? Iya, kalau saya saat ini tuh sangat bergantung sama komunitas ya. Karena di komunitas itu kita banyak sekali dapat hal. Pertama, komunitas yang sampai hari ini saya masih setia di sana itu TDA, Tangan di Atas. Kemudian ada Bekel, belajar kelompok online, itu belajar online. Kemudian ada yang saya gabung sama Sonya itu di TDA dan di GBC, Grounded Business Coaching. Nah itu kita menemukan jaringan baru, rekan baru yang dengan mereka kita bisa bersinergi gitu. Dengan mereka kita bisa kolaborasi gitu. Saya bisa ketemu teman-teman yang membantu saya di dapur Erita juga dari teman-teman komunitas gitu ya. Dan kemudian saya ketemu guru, mendapatkan ilmu, sharing-sharing seperti ini, itu semuanya hampir sebagian besar ilmunya dari teman-teman komunitas. Berarti penting banget untuk kita berjejaring ya. Sangat buat saya punya teman gitu ya. Iya, karena setiap kita menambah teman baru, menambah lingkungan baru, sebenarnya banyak insight baru juga yang bisa kita dapat, gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya komunitasnya komunitas bisnis gitu ya. Kayak waktu saya awal-awal pandemi itu dia lagi masya shocknya, lagi down banget. Itu saya sama suami lakukan adalah setiap malam mengikuti webinar dari semua komunitas. Karena semua komunitas itu saat itu semuanya bikin webinar. Karena semuanya sama-sama bingung, semua sama-sama panik. Di situ saya jadi ngerasa saya nggak sendiri. Gitu. Setidaknya punya perasaan itu ya. Iya, betul. Dan akhirnya kemudian itu yang mengubah mindset. Betul banget. Ya? Betul banget. Iya. Oke, teman-teman, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Terima kasih banyak Umi katanya. Kalau aku punya pertanyaan nih, boleh nggak cerita awal mula bisnis bersama suami? Cerita apanya nih? Cerita berantem-berantemnya. Iya, soalnya kan banyak juga nih teman-teman di sini yang bisnisnya itu bareng sama suaminya gitu. Iya, memang dari awal saya dan suami memang sebenarnya saya kan awalnya saya dari mulai selesai kuliah tidak bekerja karena nggak boleh sama suami. Jadi pas nikah itu udah tanda tangan kontrak, suami saya bilang saya nggak mau punya istri seorang wanita karir gitu. Jadi harapan saya, mimpi saya selama kuliah mentok begitu saya menikah, selesai. Emang mimpinya apa? Pengen jadi wanita karir, orang kuliahnya di manajemen. pengen kerja di kantor gitu ya, pengen jadi wanita karir, mentok begitu menikah karena udah tanda tangan kontrak sama suami. Tapi alhamdulillah waktu itu saya nggak menyesali karena ya udah memang ini jalan hidup saya pikir. Nah, tapi kemudian suami saya waktu itu kerja di bank, belum punya bisnis sampai kami punya anak 3 ya. Jadi mulai bisnis itu setelah mulai merasakan butuh uang, mulai tidak cukup uangnya karena anak sudah 3 dari Medan. Saya dulu di Medan, pindah ke Jakarta. Di Jakarta biaya hidup sangat tinggi, biaya sekolah anak sangat tinggi gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu udah mulai keberatan beli diapers aja udah kesulitan. Akhirnya. Berarti anak yang pertama umur berapa tuh? Waktu mulai bisnis. Tia itu baru 1 tahun, berarti Omar 3 tahun, Faiz 5 tahun. 5 tahun. Kecil berarti semua ya. Punya balita ya, balita 3 ya. Jadi teman-teman yang sekarang ngerasain punya balita terus bisnis, saya ngerasain waktu itu. Dan saya nggak punya pembantu karena nggak punya duit buat bayar pembantu waktu itu. Jadi teman-teman lebih beruntung. Dan belum ada internet. Jadi ya udah memulai bisnis pada saat anak ketiga lahir. Dimulai dari yang bisa dulu gitu ya. Kami dulu jualan roti bakar. Oh, pertama banget jual roti bakar di teras rumah.
kemudian susu kedelai, burger gitu ya, sampai kemudian bisnis itu harus tutup karena kejadian anak saya yang nomor 2 hidungnya kemasukan biji kedelai. Malam-malam jam 9 malam bawa ke UGD, ternyata malam itu juga harus dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta untuk dioperasi, katanya itu udah stres luar biasa. Belum punya mobil, akhirnya belum ada Grab zaman dulu, jadi akhirnya cari taksi susah, gedor tetangga minta tolong pinjam mobil bawa anak ke sana mau dioperasi. Ternyata sampai di sana karena alatnya canggih cuma disedot pakai alat, selesai nggak jadi operasi. Tapi setelah itu turun fatwa dari suami, buang semua biji kedelai dari rumah, tidak boleh jualan, urus anak saja. Selesai bisnisnya hari itu. Nah, mulailah masuk ke dunia fashion itu waktu Islamic Book Fair. Kita jalan-jalan ke sana, ketemu satu produsen jualan baju kaos orang Bandung. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih berhubungan walaupun saya udah tidak menjual produknya lagi. Saya jadi agen, saya beli dulu pertama 3 piece, kemudian laku, naik jadi 5 piece, 12 piece, sampai akhirnya jadi agen. Oh, berarti Umi pertamanya tuh reseller dulu ya, Mi? Oh, oke. Memulainya dari reseller sampai kemudian mengenal dunia fashion seperti apa. Setahun menjadi agen dari produk tersebut, baru bikin brand. Jadi teman-teman nggak ada salahnya kalau kita memulai belajar, itu kan proses belajarnya ya. Iya, proses belajar. Mengenal dunia yang paling luar berarti ya, Mia. Betul, memulai dari reseller yang paling bawah ya. Jadi saat kita mungkin nanti ada di posisi atas, kita tahu ya rasanya. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang pada bilang mengeluh kondisi reseller, saya dulu pernah jadi reseller, saya tahu cara, saya tahu rasanya gitu ya. Dan kemudian berusaha menjadi memberikan solusi buat mereka gitu. Ya, begitu. Sampai hari ini alhamdulillah. Jadi tapi kalau sama suami tuh gimana? Oh iya, sama suaminya belum dijawab. Ya, jadi tanpa bisnis pun sebenarnya sama suami juga pastilah ya, namanya rumah tangga nggak akan adem ayem aja, pasti ada ributnya. Apalagi tambah bisnis gitu, masing-masing punya ego kan. Nah, walaupun udah dijelasin ya, Mi, kamu partnya ini, aku partnya iya, ini. kita gitu udah ya? bagi tugas kan dari awal ya sebenarnya ya. Tapi tetap aja namanya suami istri ya, tetap itu mah nggak akan tidak akan mungkin lah akur-akur aja gitu. Tapi yang terjadi adalah di awal sekali pada saat memulai bisnis, saya dan suami sudah sepakat. Satu kapal tidak bisa 2 nakoda. Semua juga diatur, Allah juga mengatur gitu. Bahkan pada saat kita cuman safar saja pun, lebih dari 3 orang kita sudah harus memilih satu pemimpin gitu kan ya. Itu sudah diatur di agama kita, apalagi bisnis gitu. Maka bisnis ini kita anggap sebuah kapal yang nakodanya hanya boleh 1. Pengambil keputusan terbesar hanya boleh 1, dan itu disepakati adalah suami. Gitu ya. Jadi dari situ posisinya jadi akhirnya harus tahu, oh ya, saya bukan pengambil keputusan terbesar. Sehebat-hebatnya seorang istri tetap punya aturan sendiri gitu ya. Jadi kalau saya lagi ribut, saya bilang sama suami, saya mitra ya, saya hari ini bicara sebagai mitra ya, bukan sebagai istri gitu. Nah itu pada saat itu boleh beradu pendapat kan, karena belum tentu juga yang suami lakukan benar gitu ya, atau saran kita salah belum tentu juga gitu. Tapi posisinya harus disebutkan gitu. Nah tapi pada saat kemudian posisi saya sebagai istri ya, saya harus patuh pada suami gitu ya. Nah itu kan tarik ulur dia. Namanya bisnis tuh tarik ulur gitu. Ego kita juga besar, suami egonya juga lebih besar lagi gitu kan ya. Pokoknya gini, kalau saya bilang ke teman-teman yang bisnisnya dengan suami, jangan takut berantem. Karena habis berantem, habis itu keramas, tenang aja. Udah 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas ya. Jadi semuanya mama ya. Jadi nggak usah takut berantem udah berantem aja, jangan dipendam gitu. Apalagi masalah bisnis, keluarin. Marah nggak apa-apa marah gitu ya, tapi selesaikan gitu. Komunikasi itu sangat penting. Nah, biasanya namanya suami istri, diam-diaman, saya udah sepakat sama suami kalau diam nggak boleh lebih dari 1 hari. Jadi udah ada beberapa kesepakatan di awal gitu ya. Kalau saya lagi marah, harus ada yang diam, dia diam. Kalau dia lagi marah besar, saya yang harus diam. Itu terjadi karena kita sama-sama sadar, dalam setiap kemarahan ada setan. Jangan mau terus-terusan dikomporin sama setan gitu. Jadi kesadaran ya balik lagi kan ujung-ujungnya balik lagi ke agama ya gitu kan. Betul. Kondisi Mindset semua gitu ya, orang balik-balik ke agama. Ya. Jadi kita udah tahu nih, kita lagi marah itu udah setan ngumpul semua di kita gitu. Maka suami yang melihat saya sangat emosi, dia diam. Dan saya juga pada saat dia yang lagi panas banget, saya diam. Nanti kita diam, nggak boleh lebih dari 1 hari. Besok salah satu harus bicara.
gitu. Berarti Itu udah kesepakatan. Di bisnis ini juga mungkin kalau aku sih pribadi merasanya tuh seperti jadi lebih dependen sama Tuhan gitu ya. Maksudnya Deket. merasakan banget kita tuh tergantung banget gitu ya Betul, sama putusan Allah gitu ya. Iya banget. Ini kayaknya ada pertanyaan lanjutan ini ya. Baik. Dari Tristi, dia usahanya juga fashion. Bagaimana sebaiknya memperlakukan barang-barang reject atau bahan model karena bahan atau reject bahan atau reject model? Karena kesalahan info produsen, apakah tetap dijual dengan diskon atau direlakan saja? Direlakan maksudnya gimana? Disedekahin mungkin ya. Jadi kami melakukan dua hal, Mbak. Kami melakukan dua hal. Kami jual, tapi dengan diskon. Dan itu di reject itu langsung dikasih panah-panah ya. Dikasih tahu bahwa ini rejectnya di sini. Jadi ditawarkannya ke distributor kalau di kami. Dan itu rebutan. Itu luar biasa, ini udah ditungguin nih barang reject menjelang Ramadan biasanya kami keluarin. Jadi nanti saya ngeluarin list misalnya ya. Udah di list sekali keluarin 20 gitu ya. Keluar listnya 20 model, rejectnya disebutin, di sampingnya jadi udah ada listnya. Itu langsung mereka nanti nguber, begitu saya masukin ke chat, ke grup WA, itu langsung di bawahnya itu langsung rebutan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sesuai dengan list. Itu nanti tinggal kita merekap. Itu rebutan banget, tapi memang diskonnya kalau saya sama suami supaya reject itu tidak menjadi hal yang rugi, itu sudah masuk HPP. Jadi pada saat menghitung HPP masukkan 5% dan lain-lainnya, biaya lain-lain. Jadi itu nggak jadi rugi, gitu. Sehingga pada saat menjual dengan harga di bawah harga jual bahkan harga modal itu jadi tidak rugi karena semua produk sudah dimasukkan HPP-nya biaya lain-lain 5%. Berarti pricing-nya harus Sementara, benar ya. iya, sementara reject itu nggak sampai 5% dari total produksi, Tia. Jadi kan itu sebenarnya hanya keuntungan yang berkurang. Nanti kalau ternyata sudah ditawarkan juga ternyata tidak laku, sedekahin. Karena kalau sedekah nggak akan rugi. Tidak berkurang harta disedekahkan. Orang yang memakai kita mendapat pahala dan Allah membalasnya lebih banyak lagi. Jadi nggak ada yang rugi sebenarnya asal tahu caranya. Gitu aja. Karena namanya produksi pasti ada reject, karena yang ngerjain manusia kan, pasti ada reject. Tapi sebenarnya kita udah pasti. Jadi sekarang ini juga tim saya sedang membongkar barang reject, sedang menanda-nandain posisi rejectnya. Nanti kemudian kita sell. Jadi itu ditungguin banget. Berarti tetap ada pasar ya sebenarnya? Ada. Oke. Terus kalau di era pandemi gini ya Mi ya, apa sih yang paling terasa berbeda buat bisnis secara umum, secara keseluruhan? Kalau di kami itu yang terasa banget sekarang itu behavior-nya berubah ya. Jadi kalau dulu itu ya, ini karena kami nggak berhubungan langsung dengan end user, kami mendengar dari agen ya. Kalau dulu orang bayar ongkos kirim aja berat. Kemudian mencari bagaimana caranya. Jadi bahkan agen-agen saya itu sekarang, untuk yang sekarang ini, mereka membuka marketplace hanya untuk supaya dapat free ongkir. Jadi misalnya closingnya bukan dari marketplace, closingnya misalnya bisa dari WA, bisa dari IG, bisa dari Facebook gitu ya. Terus nanti ada yang bilang, saya mau free ongkir dong gitu. Udah, mereka yang buatin transaksi. Jadi mereka sendiri bikin akun lain untuk melakukan transaksi dari marketplace ke toko mereka sendiri ya. Jadi kalau sebenarnya kebanyakan distributor yang itu emang punya toko fisik ya? Enggak. Oh enggak juga? Enggak, mereka enggak nyetok, yang nyetok dikit. Jadi mereka itu hanya pengiriman dari kita semua, Tia. Jadi mereka tuh tidak ada yang nyetok, semuanya dropship. Dari kitanya kita menyiapkan sistem ya, jadi mereka 24 jam tahu stok kita apa. Stoknya mereka stoknya pusat. Oh gitu, jadi mereka online nggak beli putus dulu sama kita. Oh oke. Makanya transaksinya harian. Gitu. Jadi mereka nggak punya stok sama sekali. Nah, kalau misalnya kemudian perubahan yang paling terasa yang selama ini mereka tidak melek marketplace, mau tidak mau sekarang jadinya karena orang sudah sangat dimanjakan oleh marketplace, akhirnya mereka buka marketplace gitu ya. Kemudian terjadi peningkatan pembelian di online, terasa banget itu ya. Yang dulu mereka orang-orang yang menurut pengakuan mereka nggak pernah mau beli online, sekarang nyari beli gitu. Jadi sekarang malah justru terjadi peningkatan permintaan. Oke. Apa sih yang paling kalau dari Uti dan Munira itu produk apa sih yang paling unggulan nih? Di kita itu sebenarnya gamis limited yang paling cepat sold out yang ya. Limited ya? Iya. Itu kemarin ada satu mau kena yang 1 jam langsung sold out, itu sampai benar-benar pada
pada patah hati katanya kan, karena nggak nyangka juga begitu di launching langsung sold out. Kemudian ada juga gamisnya sebenarnya simple, basic banget, tapi ya gitu juga 1 jam 25 menit bersih semuanya, nggak ada dan banyak yang nggak kebagian gitu ya. Jadi justru ya itu keunggulan di kita itu memang karena ada beberapa, jadi yang motif-motif itu biasanya limited, kalau yang polos kita produksi ulang. Gitu. Itu udah terbagi sih, segmennya beda. Oke deh. Kalau ini ada pertanyaan yang teknis nih, Mi. Ya. Bagaimana membagi stok ke distributor dan apakah harga seragam di level distributor? Kalau Produknya membagi produk- stok, karena kami tidak stok, jadi tidak ada pembagian stok. Semuanya by system. Jadi misalnya gini ya, saya kasih gambaran yang terjadi di kami itu, admin misalnya ada 10 orang gitu ya. Satu admin megang 5 misalnya atau 6 tergantung distributornya ya. Nah, masing-masing admin menginput ke sistem. Di sistem itulah, disitulah ada stoknya. Jadi kalau misalnya admin A sudah memposting dan sudah meng-close invoice-nya dia, maka admin lain nggak bisa ngambil, gitu kan ya. Jadi kalau untuk barang-barang yang limited, tergantung kecepatan admin menginput, admin lain bisa jadi nggak dapet gitu kalau dia udah input gitu. Karena Berarti sudah Bobi bikin sistem sendiri yang sesuai dengan Iya, kita custom. behavior-nya ya. Kita custom. Jadi tidak ada yang nyetok dan nggak boleh keep ya, di kita nggak boleh keep ya, tidak ada keep. Masukin format order FO itu sudah langsung ada nama, alamat dan barangnya. Jadi di sistem itu tinggal masukin nama distributornya, ada kode promonya di distributor apa gitu ya kodenya, udah dimasukin, maka barang-barang langsung dimasukin semuanya. Begitu si admin A sudah memasukkan barang itu, admin lain nggak bisa ngambil barang itu karena sudah terkeep by system, tapi harus segera di close by system juga. Kalau sudah di close baru bisa diterbitkan invoice. Kalau sudah diterbitkan invoice ya sudah, tidak akan pernah dapat lagi yang lain gitu. Jadi tidak ada sistem, tidak ada pembagian stok karena memang distributor kami tidak stok gitu. Tapi kalau harga, yang membedakan adalah harga distributor itu diskonnya 40%. Tapi untuk mendapatkan diskon 40%, mereka punya syarat. Untuk bergabung menjadi distributor, mereka harus belanja 50 juta dulu. Gitu. Oh, oke. Jadi persyaratannya belanja awal 50 juta, baru mereka bisa berhak mendapatkan diskon 40%. Dan hampir sebagian besar distributor kami anjurkan untuk tidak menjual langsung end user. Memang sih untung dia gede kalau dia jual end user, tapi kami membangun jaringan. Maka mereka diajak untuk mencari agen. Nanti agennya juga diajak mencari reseller. Dan terjadi pembinaan dari atas ke bawah. Itu sama Umi sendiri dibinanya? Atau sekarang udah ada sistemnya juga? Jadi kalau sekarang itu saya ke distributor yang menyampaikan, dan kita ada perkumpulan, ada pertemuan Zoom juga kayak gini sebulan sekali, gitu. Jadi ketemu sama semua jaringan itu di sebulan sekali. Oh, jadi ada pembinaan rutin lah. Pembinaan rutin. Oke, ya. Teman-teman udah semua ya kayaknya pertanyaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, udah jam 15.59. Ya Udah kerasa udah 2 jam. Udah 2 jam. Insya Allah. Gimana Mi, ada yang mau disampaikan nggak closing statement kita hari ini? Iya, jadi sesuai dengan judul ya teman-teman ya, siapapun bisa untuk panen lebaran, lupakan masa krisis dan masa kritis gitu ya, karena kita sebenarnya bisa menang kalau mindset kita benar. Jadi kembali lagi, walaupun dunia bilang ini masa krisis, tapi kita punya Allah. Dan rezeki itu datangnya dari Allah. Semakin sering kita meminta, semakin sering kita berprasangka baik. Jadi itu terbukti ya, melakukan silaturahmi dan lain-lain. Itu ada magnetnya yang mendatangkan rezeki itu kepada kita. Jadi sekali lagi, kunci dari semua bisnis adalah tidak boleh menyerah. Kayak kata dia tadi ya, tiap bisnis, tiap tahun tuh ada aja ujiannya. Nah pada saat ujian kita naik kelas, dari TK naik kelas 1 SD, naik kelas 1 kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, sampai kita kemudian bisa ahli di bidangnya kalau kita bertahan di situ. Tapi kalau misalnya kita baru dapat satu ujian kalah, kemudian pindah bisnis lain, maka balik lagi ke TK gitu. Jadi teman-teman yang sudah ada bisnis, hadapin aja, dicari masalahnya, diselesaikan masalahnya. Kalau nggak ada masalah, justru itu harus dipikirkan. Bisnis yang tidak ada masalah berarti Andanya bermasalah, karena bisnis adalah tempatnya masalah. Jadi kalau bisnis saya anteng-anteng aja ya, berarti Anda yang bermasalah. Segera cari. Gitu ya. Jadi mungkin itu aja closing statement-nya. Jadi harus siap ya Mi ya, sama masalah-masalah itu pasti kita ketemu gitu ya. Situlah kita menempa mindset kita mungkin ya. Cara berpikirnya jadi positif, terus harus yakin, bangga, percaya dan punya harapan ya Mi.
sama sharing informasi yang masuk ke kepala kita ya. Nah, itu yang akan menentukan mindset kita. Betul. Punya role model juga penting. Buat tahu nggak, Mi? Kamu role modelnya siapa sih? Rasulullah, Masya Allah. Berarti harus tahu ya, Mi, tahu banget ya. Mudah-mudahan ya, Kayak apa masih sih terus, gitu ya. Ya Allah, jadi pengen harus nangis. kenal. Karena begitu kita semakin dekat, semakin tahu, semakin kenal, itu cintanya Masya Allah ya Tia. Jadi banyak banget dari sahabat-sahabat juga. Semuanya mereka kaya raya, tidak ada sahabat yang miskin. Semua sahabat kaya raya, dan itu semuanya dari berdagang. Sama menentukan tujuan hidup juga ya. Harus visinya harus jelas ya. Tidak ada role model terbaik selain Rasulullah. Sama kalau mendekati lebaran ini mungkin kita yang paling jelas itu harus bikin rencana ya. Karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Sudah jam 16 tidak terasa teman-teman. Alhamdulillah. Makasih ya Umi udah sharing. Nuhun Umi, Teh Tia. Sama-sama. Makasih Tia. Iya. Kan buat manfaat untuk teman-teman semua di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh nanti disampaikan di grup WA ya. Nanti mungkin kita akan teruskan ke Umi Eta, insya Allah. Sampai di sini ya teman-teman pertemuan kita. Insya Allah nanti ada rekamannya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.